Terjebak dalam game VR hiperrealistis Palladia, protagonis kita yang sangat overpowered, OP, sedang bersiap untuk menaklukkan raid boss naga pamungkas. Sementara pemain lain berlarian menyelamatkan diri saat sang monster kolosal mengubah kota virtual menjadi neraka yang membara, pahlawan pengguna tombak kita berdiri dengan tenang di atas menara yang runtuh, siap menjalankan strategi sempurnanya. Ia memahami setiap mekanik boss di luar kepala dan bersiap melancarkan serangan solo untuk menargetkan Titan God legendaris yang terbang tinggi, demi mengeklaim hadiah endgame yang paling prestisius dan menggiurkan. Melompat ke langit untuk menantang sang monster secara langsung, ia mengarahkan tombaknya tepat ke rahang raksasa itu. Ia meneriakkan seruan perang sambil menyalurkan skill pamungkasnya untuk merobohkan monster legendaris itu, namun naga tersebut membalas dengan semburan api putih panas yang menelan seluruh langit, menjebak pahlawan kita dalam inferno yang menguji batas perlengkapan kelas atas dan refleksnya. Meskipun begitu, ia mendarat dengan aman melewati badai api tersebut, bersiap saat sang monster meraung dahsyat. Meluncur ke depan, sang pahlawan menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun naga itu menepisnya seperti lalat, menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan yang meremukkan reruntuhan di sekitarnya dan menerbangkan debu, meninggalkannya babak belur di antara puing-puing saat ia menyadari strategi raid solonya benar-benar gagal. Saat sang monster kolosal bersiap untuk serangan mematikan lainnya, ia memutuskan untuk menyerah dan lockout dari game, namun antarmuka sistemnya memunculkan peringatan merah yang mengunci menu keluar. Saat rahang besar monster itu menjulang tepat di atasnya, siap menelannya bulat-bulat, sebuah benturan dahsyat mengguncang medan perang, menyegel nasibnya dalam kilatan cahaya yang menghancurkan. Sementara itu, para pemain biasa menyaksikan tontonan kacau itu dari keamanan kota, yakin bahwa penantang berani ini sedang berjalan menuju kematiannya. Bukannya dicerna oleh naga, bocah kita tiba-tiba muncul kembali di jalanan kota yang ramai di dunia nyata, berkeringat dingin saat menyadari ia entah bagaimana selamat dari bencana raid itu dan kembali ke kehidupan normalnya. Namun, kedamaiannya berumur pendek saat ia melihat papan reklame digital raksasa menyiarkan monster yang sama yang baru saja menghancurkannya. Berjalan melintasi penyeberangan jalan sambil melamun, ia mencoba memproses bagaimana mimpi buruk virtual itu terasa begitu nyata, sampai sebuah truk kuning besar tiba-tiba melaju kencang, mengejutkannya saat truk itu melintas. Ia terkesiap dalam kepanikan saat visinya tiba-tiba berkedip, mengirimnya kembali ke kekacauan yang ia pikir sudah ia hindari. Selanjutnya, ia sudah terkapar di salju yang membeku, berdarah, sementara peringatan sistem monoton meraung di telinganya, memaksanya membuka mata dan mengumpati suara robot menyebalkan yang tidak memberinya ketenangan sedikitpun. Menyeret tubuhnya yang babak belur melalui salju yang berlumuran darah sambil menggerutu bahwa pengembang game tidak mampu membayar pengisi suara yang layak, ia akhirnya bangkit dan menyadari bahwa ia telah dipindahkan langsung ke ladang es utara yang terkenal di dalam game. Menatap tangannya dengan tidak percaya, sang pahlawan panik saat menyadari ia masih terjebak di dalam dunia hiperrealistis Palladia. Namun sebelum ia bisa memproses situasinya, sakit kepala hebat menyerang, memaksanya mengerang kesakitan saat banjir memori asing membanjiri pikirannya, menunjukkan seorang bocah bernama Alvin yang menjalani kehidupan suku yang damai sebelum tragedi melanda. Mencengkeram kepalanya kesakitan saat ia mencoba memahami ingatan baru milik anak dari utara yang beku ini, ia menyadari dengan ngeri bahwa Alvin sebenarnya adalah NPC misi, yang berarti ia telah bertransmigrasi langsung ke dalam game. Putus asa mencari jawaban, ia memerintahkan antarmuka sistem untuk terbuka, berharap masih ada jalan untuk melarikan diri dari penjara virtual ini. Namun, meskipun tombol logo tetap terkunci, lembaran karakternya mengungkapkan statistik yang sangat tinggi untuk area awal, membuatnya terbelalak pada tempat statistik pay to win yang tidak pernah diimpikan oleh pemuda suku manapun, terutama saat ia melihat atribut Heaven Diving yang disebut Core, yang konon memiliki kekuatan untuk mengubah aturan dunia. Ia mengonfirmasi bahwa sifat kelas SSR ini adalah bakat legendaris yang pernah ia buka saat masa kejayaannya sebagai pemain profesional. Menyadari bakat legendaris ini memungkinkannya membangun kelas apapun di sekitarnya, ia menatap dengan kagum pada gelar Descendant of the Starforger, yang berarti ia tidak hanya bertransmigrasi menjadi bocah barbar sembarangan, melainkan calon boss raid level 80 yang dikenal sebagai Starforging Titan, ancaman endgame menakutkan yang disebut para pemain sebagai Black and Brave King, yang menguasai gunung tulang dan tengkorak. Melihat tangannya yang berlumuran darah, sang pemuda bertanya-tanya apakah ia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi monster penghancur dunia itu, tetapi angin dingin segera menyadarkannya kembali ke kenyataan, mengingatkannya bahwa ia saat ini hanyalah seorang anak yang menggigil dan terluka. Terutama dengan pembaruan game mendatang yang membawa kebangkitan bangsa-bangsa yang bermusuhan, kekacauan seribu menara, diikuti oleh gelombang kerangka yang akan melepaskan kawanan monster mayat hidup di seluruh negeri, dan kenaikan alkimia di mana ilmuwan goblin gila akan berusaha meracik ramuan penguat kekuatan yang kacau. Mengetahui setiap peristiwa bencana dunia ini adalah hukuman mati, ia menyadari hanya pemain terkuat yang akan bertahan, memaksanya untuk bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk menghindari kematian yang menyedihkan. Berlari menembus salju yang membeku sambil meninggalkan jejak darah, Alvin menyadari badai musim dingin yang mematikan yang dikenal sebagai YTD sedang mendekat, dan dengan tubuh level rendahnya yang mencapai batas, ia jatuh tersungkur ke dalam embun beku yang tak kenal ampun. Namun, menolak untuk menerima takdirnya sebagai calon boss raid, ia memaksakan diri bangkit untuk menulis ulang nasib tragisnya. Meluncur menuruni lereng salju yang besar saat ia fokus mencari petunjuk untuk pemurnian garis keturunan guna membuka potensi Titan sejatinya, yang akan sangat sulit mengingat ia terdampar ratusan kilometer dari kerajaan terdekat. Namun,
Pengetahuannya sebagai pemain profesional menyelamatkannya lagi saat ia melihat pondok pemburu di kejauhan yang seharusnya berisi persediaan yang sangat dibutuhkan. Rencana utamanya adalah bertahan hidup di musim dingin dan menumpang perjalanan ke Kekaisaran Pusat, Lindai, untuk memulai alur cerita utama, bertujuan memperoleh kelas Alchemic Knight yang serbaguna yang ia kuasai di masa lalu. Jalur legendaris yang lahir dari revolusi alkimia ajaib yang memungkinkannya menempa baju zirah terkuat dan mendominasi medan perang apapun. Tiba-tiba, suara tak terduga menyela pikirannya, membuatnya membeku saat keringat dingin menetes di lehernya. Alvin merasakan pergerakan di dekatnya, menoleh dengan terkejut saat ia bertanya-tanya siapa yang berkeliaran di gurun beku ini, dengan cepat merendahkan tubuhnya dan bergegas ke tumpukan salju terdekat agar tidak terlihat oleh pengunjung yang datang. Merayap menembus salju sambil bersiap mengintai situasi dari jarak aman, ia menyadari bahwa siapapun yang mendekat dengan kuda pasti memiliki alasan khusus untuk bepergian jauh dari rute perdagangan utama. Saat ia mengintip dari punggung bukit yang bersalju, adegan pengejaran yang kacau terungkap di dataran luas utara yang beku, memperlihatkan seorang pengendara misterius berjubah putih yang melarikan diri dengan putus asa di atas tunggangan burung raksasa berbulu yang berlari liar menembus salju tebal. Dikejar oleh sekelompok penunggang lapis baja gelap yang memegang busur silang berat dan menunggangi kuda hitam mengerikan yang dilalap api biru yang menakutkan. Penunggang yang melarikan diri itu menoleh ke belakang dengan panik saat baut mematikan bersiul melewatinya, nyaris meleset dalam pengejaran yang kacau saat para pemburu yang gigih mengisi ulang senjata mereka, bertekad untuk menjatuhkan target mereka dengan rentetan proyektil ajaib yang bercahaya. Namun, insting pemain profesional Alvin muncul ketika ia memperhatikan kuda perang hitam itu tidak mengeluarkan embun napas di udara musim dingin yang membeku ini. Menyadari kuda-kuda yang diselimuti api itu sebenarnya adalah tunggangan undiat langka yang disukai oleh bangsawan tinggi kerajaan Elrond, Alvin menyaksikan sang pengendara wanita berambut pirang mendorong tunggangan berbulunya hingga batas maksimal melintasi lereng salju yang berbahaya. Seketika mengenalinya sebagai Frieda Goodsmith, calon permaisuri legendaris dari kerajaan sihir yang saat ini hanyalah seorang putri muda. Ia pun mengetahui era sejarah tempat ia mendarat, jauh sebelum peristiwa kacau zaman baru. Mengamati ketiga pengejar gelap itu, sang pemain veteran dengan cepat menghitung bahwa tingkat kekuatan mereka tidak boleh melebihi tingkat 2, memberinya kesempatan sempurna untuk campur tangan dan menulis ulang sejarah tragis calon permaisuri ini demi keuntungannya sendiri. Jadi, ia bersiap meluncur menuruni punggung bukit salju dan menyergap para pemburu yang tidak curiga sebelum mereka bisa menghabisinya. Sementara para pembunuh kejam memutuskan mereka tidak perlu menangkap sang putri hidup-hidup dan bersiap mengeksekusinya, mengangkat busur silang mereka untuk melepaskan rentetan baut ajaib mematikan langsung ke punggung sang putri, pemimpin pemburu itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat benturan keras menghancurkan es di bawah tunggangannya yang berapi. Menarik pemimpin pemburu itu dengan cengkraman kuat yang tiba-tiba, Alvin menangkap sang penunggang yang tidak siap sebelum ia sempat bereaksi. Meninggalkan sang pemburu yang panik berteriak dalam kebingungan saat tunggangan undiatnya yang berapi kehilangan pijakan di tanah es yang pecah, dan dengan sentakan brutal, pahlawan kita membanting penunggang berlapis baja itu dengan wajah menghantam salju yang membeku, menetralisir ancaman awal, dan seketika memicu notifikasi sistem yang mengaktifkan status barbarian berserknya, meningkatkan kekuatan mentahnya untuk menghadapi pengejar yang tersisa. Sementara pembunuh kedua akhirnya menyadari penyergapan itu dan berusaha memutar tunggangannya untuk menghadapi penyusup, Alvin melompat ke udara dengan pedang terhunus, meneriaki mereka karena berani melukai tunggangan langka sang putri, menangkap pemburu kedua dengan sangat terkejut saat pedang baja dingin menembus pertahanannya sebelum ia sempat mengangkat senjatanya, menjepitnya ke tanah sambil memastikan penyerang ini memang benar agen kerajaan Elrond yang ia kenali dari kehidupan masa lalunya. Ini memancing pembunuh terakhir untuk maju dengan putus asa demi menyelamatkan rekannya, berteriak meminta kepala Alvin, tetapi protagonis kita yang OP dengan mudah mengakalinya, menggunakan rekannya sebagai perisai daging untuk memblokir serangan yang datang dengan sangat mudah. Alvin mencatat bahwa daya tahan ras darah itu cukup mengesankan, yang berarti perisai dagingnya tidak akan mati karena cedera dalam waktu dekat. Di dekat sana, tunggangan burung raksasa sang putri menjerit panik saat berusaha menjaga pijakannya di salju, memaksa Frieda berpegangan erat untuk menyelamatkan nyawanya saat binatang buasnya yang terluka berjuang melarikan diri dari medan perang yang kacau. Melihat gangguan itu, pemimpin pembunuh memerintahkan sekutu terakhirnya untuk pergi mengeksekusi sang putri sementara ia secara pribadi menangani pahlawan kita yang merepotkan, mengejek rekannya yang tertangkap karena membiarkan orang barbar tingkat rendah mengalahkannya dan membawa aib bagi garis keturunan Nickborn bangsawan mereka. Namun Alvin hanya menepis agen lapis baja itu seperti karung kentang, sama sekali tidak terganggu oleh ocehan sombong sang pemimpin, yang memaksa sang bos menangkap bawahannya yang babak belur sementara sistem dengan membantu menampilkan tingkat kekuatan mereka tepat di atas kepala mereka, memungkinkan pemain veteran kita untuk dengan cepat menghitung bahwa ia menghadapi satu pemimpin tingkat 2 dan 2 pesuruh tingkat 1, pertandingan yang bisa dikelola sampai sang pemimpin yang marah tiba menerjang ke depan dengan pedang terhunus. Bertekad untuk mengakhiri pertarungan ini seketika, ia memaksa Alvin untuk bersiap saat serentetan serangan rapier yang sangat cepat menguji refleksnya hingga batas maksimal. Hampir menghindari tebasan mematikan ke wajahnya, Alvin menyadari pemimpin tingkat 2 ini cukup cepat untuk menjadi ancaman nyata, tetapi ia dengan cepat menghentikan momentum pembunuh itu dengan mencengkeram pergelangan tangan sang pria, mengunci senjatanya di tempat dengan seringai sombong sebelum menyalurkan kekuatan mentahnya ke dalam kepalan tangan yang diselimuti aura bercahaya untuk menunjukkan kepada bangsawan sombong itu bagaimana pemain pro yang sesungguhnya bertarung.
Meninggalkan agen itu menatap dengan ngeri saat ia menyadari bahwa ia telah meremehkan pemuda barbar yang tampak berlevel rendah itu tepat sebelum Alvin melancarkan serangan dahsyat yang meremukkan tulang, mengirim sang pembunuh elit terbang mundur menembus udara musim dingin yang membeku. Bersyukur atas buff pengurangan rasa sakit yang besar dari status berserknya, pahlawan kita hampir tidak merasakan dampak benturan saat lawannya pingsan. Dengan santai menendang pemimpin yang tidak sadarkan diri itu ke samping sambil secara terbuka mengejek agen elit Elrond karena kurangnya pengalaman tempur dunia nyata mereka. Hanya untuk kemudian berbalik dan mendapati Putri Freya berdiri di atas pembunuh lain yang telah jatuh, dengan putus asa mengangkat batu besar di atas kepalanya, membantingnya ke bawah dengan keganasan yang mengejutkan untuk memastikan pengejarnya tidak akan bangun lagi dalam waktu dekat, memaksa Alvin mengangkat tangannya dalam gestur menyerah yang dibuat-buat. Menyadari bahwa calon permaisuri ini jauh lebih kejam daripada yang ia ingat sebelumnya, Alvin menyampaikan kabar buruk kepada sang putri, menunjukkan bahwa tunggangan burung raksasanya mengalami kerusakan terlalu parah dan tidak akan selamat. Ngeri mendengar kata-katanya, Freya segera bergegas menuju pendampingnya yang telah jatuh, menjeritkan namanya sambil meluncur di atas salju yang membeku. Ia melingkarkan lengannya di sekeliling burung besar itu, air mata mengalir di wajahnya saat ia dengan putus asa memeluk temannya yang sekarat. Hewan setia ini mengeluarkan rengekan lembut terakhir, perlahan menutup matanya saat detak jantungnya memudar sepenuhnya dalam kedinginan, meninggalkan sang putri yang hancur berlutut di salju yang membeku, dengan lembut mengucapkan perpisahan terakhir yang memilukan kepada mitra setianya. Berdiri beberapa langkah di belakang, Alvin dengan sabar menunggu Freya selesai berduka, memberinya waktu untuk mengumpulkan pikirannya yang berantakan. Akhirnya, Freya menenangkan diri dan secara resmi berterima kasih kepadanya, memperkenalkan dirinya dengan nama kerajaan yang sangat panjang sebelum menyuruhnya untuk memanggilnya Freya saja. Pahlawan kita menatap penampilannya yang mencolok, secara internal mencatat bahwa desain legendarisnya menjelaskan dengan sempurna mengapa ia menjadi karakter yang begitu populer di kampung halamannya, tetapi tatapannya yang intens dengan cepat membuat suasana menjadi canggung, mendorong sang putri yang curiga untuk menyipitkan mata dan menuntut untuk mengetahui apa yang sedang ia perhatikan. Tertangkap basah, Alvin dengan gugup menggaruk pipinya dan dengan cepat mengalihkan pembicaraan, mengklaim bahwa ia baru saja teringat masalah yang sangat kritis. Meninggalkan para pembunuh yang kalah berserakan di salju, Alvin berjalan santai pergi sementara Freya menatapnya dengan campuran kebingungan dan rasa ingin tahu, tetapi alih-alih bertingkah seperti penyelamat mulia, pemuda kita itu langsung mulai menjarah mayat-mayat tersebut karena seorang pemain pro tidak pernah melewatkan uang gratis. Dengan kejam mencungkil inti sihir berharga tepat dari mulut pembunuh yang tidak sadarkan diri itu sambil mengabaikan erangan teredam sang pria yang kesakitan luar biasa. Menyaksikan tindakan keserakahan yang aneh ini, sang putri yang bingung memutuskan untuk mencairkan suasana dengan menanyakan nama dan asal-usulnya, dan ia mungkin memperkenalkan dirinya sebagai Alvin Aryan, seorang penduduk utara biasa, berpose heroik yang sangat kontras dengan kebiasaan menjarahnya yang kejam, yang langsung memicu gelombang kejutan pengakuan dalam diri Freya saat ia menggumamkan gelar legendaris putra pertama yang diberkati dengan ketidakpercayaan total. Meninggalkan Alvin terkejut karena Freya benar-benar mengetahui legenda kuno itu, meskipun Freya dengan cepat menjelaskan bahwa ia mempelajari bahasa mati itu kembali di perpustakaan ibu kota, mendorong Alvin untuk bertanya mengapa para agen elit ini memburunya. Mengetahui bahwa ia perlu memeras percakapan ini untuk setiap bit informasi, sang putri menjatuhkan bom besar dengan mengungkapkan identitas aslinya sebagai putri pertama dari kerajaan Elrond yang kuat, menjelaskan bahwa ia menjadi target oleh para pembunuh mematikan ini saat bepergian ke upacara kelulusannya di akademi kerajaan yang bergengsi. Alvin bertanya bagaimana ia bisa terdampar ratusan kilometer jauhnya dari negara asalnya di gurun yang membeku ini, dan Freya menjelaskan bahwa ia harus melarikan diri dari ibu kota untuk menghindari jebakan mematikan yang dipasang oleh rakyatnya sendiri. Merujuk pada kerajaan sihir Elrond, sebuah bangsa yang terkenal dengan nekromansi tabu yang penguasanya secara harfiah dikenal sebagai Raja Iblis, yang awalnya dimulai sebagai suku damai penyihir medis sebelum fanatik agama memaksa mereka bermigrasi ke utara yang beku, memaksa mereka untuk meneliti metode bertahan hidup ekstrim dan mengembangkan keterampilan medis mereka menjadi modifikasi heks pertarungan monster yang aneh untuk melawan binatang buas setempat, akhirnya melahirkan kelas nekromancer yang menakutkan, memungkinkan perapal mantra mereka untuk dengan bebas memanipulasi zona pembangunan demi kekuatan utama, yang pada akhirnya mengarah pada ritual renovasi tubuh rahasia yang dapat benar-benar mengubah bentuk fisik seseorang dari dalam keluar. Sementara para bangsawan tinggi menyembunyikan kekuatan mengerikan mereka di balik penampilan kerangka yang aneh, rakyat jelata tidak seberuntung itu, seringkali menerima modifikasi produksi massal murah yang menggabungkan mereka dengan binatang seperti lembu atau gorila untuk melayani sebagai iblis buruh tingkat rendah, meninggalkan Alvin yang kagum pada fakta bahwa putri yang tampaknya tidak berdaya ini nantinya akan memimpin revolusi besar untuk menggulingkan mereka semua. Alvin diam-diam mengamati sang putri muda, mengetahui bahwa pemberontakannya di masa depan terhadap sistem kelas kerajaan yang kaku pada akhirnya ditakdirkan berakhir dengan tragedi, tetapi memecah alur pikirannya, ia bertanya kepada Freya untuk mengklarifikasi apa yang ia maksud dengan pelariannya sebagai jebakan, mendorong Freya untuk menjelaskan bahwa penyergapan akademi awal hanyalah tipuan yang dirancang untuk mengarahkannya langsung ke blokade besar-besaran, itulah sebabnya ia meninggalkan pengawalnya dan mengambil jalan memutar besar melalui gurun utara yang membeku untuk menghindari pasukan utama musuh. Mencengkeram jubahnya erat-erat saat ia mengakui bahwa ia meremehkan upaya musuh untuk memburunya, meninggalkan Alvin terkejut melihat sisi lugu yang begitu rentan pada gadis yang ditakdirkan menjadi ratu darah yang menakutkan. Tersadar dari pikirannya ketika Freya bertanya apakah ia bahkan memperhatikan,
pahlawan kita dengan cepat bertindak tenang sebelum dengan santai bertanya apakah ia ingin tahu siapa yang sebenarnya memerintahkan kematiannya, meninggalkan sang putri benar-benar terpana oleh kliennya. Dan tanpa menunggu Freya pulih, Alvin meraih kerah pemimpin pembunuh yang tidak sadarkan diri itu, menyeret agen yang mengerang itu melalui salju seperti karung sampah sementara Freya menyaksikan persiapan interogasi anehnya dalam kebingungan total. Alvin mulai menggali informasi, bertanya berapa banyak faksi kuat di kerajaannya yang benar-benar telah menguasai ritual modifikasi tubuh terlarang itu, mendorong Freya untuk menjelaskan bahwa 12 keluarga bangsawan memegang kekuatan itu, meskipun ia ragu mereka akan berani secara terbuka membunuh anggota keluarga kerajaan. Tetapi pemuda kita dengan santai menginjak kepala pemimpin yang jatuh itu, menunjukkan bahwa Freya benar-benar melupakan faksi berbahaya lainnya, meninggalkan sang putri yang bingung untuk memiringkan kepalanya dan bertanya siapa yang mungkin memiliki otoritas dan motif untuk melakukan ini. Tersenyum dengan percaya diri, pahlawan kita menyebut para nekromancer, dengan mengejek bertanya kepada pembunuh yang pura-pura tidak sadarkan diri di bawah sepatunya apakah ia setuju. Tepat pada waktunya, mata sang agen terbuka karena syok dalam diam saat ia menyadari tindakan cerdasnya telah terbongkar. Duduk dengan kekeh menyeramkan sambil mengakui bahwa ia benar-benar tidak menyangka seorang barbar utara sederhana akan melihat langsung melalui penyamarannya saat penyamarannya mulai meleleh, mengungkapkan rahang kerangka menakutkan yang berderak dengan sihir terlarang yang gelap. Freya segera mengenali tanda sihir mengerikan dari seorang penyihir agung, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan teknik corpse proking, perantara mayat, tingkat tinggi. Sementara boneka kerangka itu perlahan bangkit berdiri, dengan mengejek memanggilnya dengan gelar akademik aslinya sebagai jenius sihir legendaris. Menjentikan jari kerangkanya, sang agen menyombongkan diri bahwa mereka menyiapkan rencana darurat yang mematikan berkat dukungan dari beberapa makhluk mulia yang misterius sementara lingkaran sihir hitam muncul di bawahnya, menyegel area itu saat ia dengan mengejek memberitahu Freya bahwa ia hampir berhasil melarikan diri. Namun, kengerian yang sebenarnya dimulai ketika wadah fisiknya mulai robek, memulai transformasi aneh yang membelah tubuh perantaranya, mengungkapkan entitas kerangka bermata banyak yang besar yang secara agresif merobek inang manusianya untuk melepaskan kekuatan sejatinya yang menakutkan sebagai raksasa tanpa kulit kolosal yang sepenuhnya terwujud di tengah badai energi gelap, siap untuk menghancurkan oposisi apapun di jalurnya. Mendorong pemimpin bertopeng kerangka itu untuk menyombongkan diri bahwa ia hanya berniat mengeksekusi sang putri untuk berbagi belas kasihan bengkok tuannya dengannya, meninggalkan Freya menatap dalam ketakutan mutlak saat ia menyadari skala ancaman mengerikan yang saat ini membayangi mereka. Namun, Alvin tetap benar-benar tidak terganggu, dengan santai melangkah di depan sang putri yang panik untuk mengatakan agar tidak khawatir sementara ia menangani ini, meregangkan lengannya saat ia dengan berani bertanya apakah pemanggilan besar-besaran ini hanya tingkat 4, yang dengan siap dikonfirmasi oleh bos yang bangga sebelum dengan mengejek bertanya kepada protagonis kita yang terlalu kuat apakah anak barbar tingkat rendah seperti dia benar-benar percaya dia memiliki kesempatan menang. Alvin memberikan seringai nakal, dengan santai mengakui bahwa ia hanya bertanya tentang tingkat pemanggilan itu karena penasaran sarkastik murni sebelum tiba-tiba menerjang ke depan untuk meraih sang putri yang terkejut, yang sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan si gila ini, menggendongnya dengan gaya Princess Carrie yang cepat sambil dengan sombong mengingatkannya bahwa orang barbar memiliki keterampilan pasif kecepatan legendaris dan melesat seperti roket melintasi dataran bersalju, meninggalkan bos besar itu benar-benar tercengang oleh retretnya yang tiba-tiba. Penyihir kerangka ini panik dalam ketidakpercayaan total, menyadari pahlawan pemain pro kita dengan sempurna mengatur waktu pelariannya bahkan sebelum raksasa pemanggil itu dapat melakukan kalibrasi. Mengutuk orang barbar yang cerdas itu saat jenderal kerangka yang terikat daging itu akhirnya menyelesaikan transformasinya yang lambat dan bersiap untuk memburu mereka, menggelegar dengan energi grostes mentah saat monstrositas merah yang menjulang tinggi itu sepenuhnya terintegrasi dengan inangnya untuk melepaskan kekuatan tingkat 4-nya yang menghancurkan, mengeluarkan raungan yang memecahkan bumi saat ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar duo yang melarikan diri melintasi gurun utara yang membeku. Tetapi Alvin hanya menertawakannya, melihat ke belakang dengan seringai sombong karena bos tingkat 4 yang bergerak lambat sama sekali bukan tandingan, dengan mudah menghindari rentetan proyektil sihir hijau yang bersinar sambil membawa sang putri ke tempat yang aman, membuktikan pergerakan pemain pro-nya tak tertandingi. Menghindari rentetan ledakan sihir hijau, Alvin berlari melalui salju dengan sang putri disampirkan di bahunya seperti karung kentang, sementara monster merah yang marah mengejarnya, menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang barbar biasa bisa memahami rahasia nekromansi tingkat tinggi. Tetapi pemuda kita hanya melihat ke belakang dengan seringai sombong, dengan santai mengklaim bahwa ia tidak lebih dari seorang barbar yang lewat yang tahu banyak hal. Menolak untuk membiarkan mereka melarikan diri, binatang kerangka yang menjulang tinggi itu mengejar mereka melintasi gurun yang membeku, berteriak bahwa mereka akan membawa rahasia itu ke dalam kubur saat mulai menyalurkan sejumlah besar energi sihir gelap, bersiap untuk melepaskan mantra area efek yang sangat merusak. Petir hijau berderak di sekitar rahang kerangka monster itu saat mantra mematikan itu terisi penuh, siap untuk menguapkan segala sesuatu di jalur langsungnya, mendorong Freya untuk menjerit dalam ketakutan mutlak saat ia langsung mengenali mantra tingkat tinggi legendaris yang dikenal sebagai Finger of Death, jari kematian. Hanya untuk Alvin yang tetap tenang, menyuruhnya untuk diam saat ia dengan kuat meraihnya untuk menyesuaikan cengkeramannya untuk menghindar secara tiba-tiba, meninggalkan sang putri yang bingung karena memerah dengan marah dan berteriak padanya karena penempatan tangannya yang sangat kasar dan sangat tidak pantas. Tepat saat sinar cahaya yang menghancurkan meletus di belakang mereka, memaksa pahlawan kita untuk melompat tinggi ke udara untuk menghindari ledakan. Alvin dengan tenang menghitung mundur detik di kepalanya,
dengan sempurna memprediksi saat yang tepat mantra pamungkas musuh akan mencapai kekuatan puncaknya, mengabaikan keluhan sang putri yang panik tentang kecepatannya saat ia dengan cepat memanggil busur silang lipat ringan langsung dari inventaris sistemnya. Mengarahkan senjata ke belakang saat masih berlari untuk meluncurkan baut berkecepatan tinggi langsung ke arah mulut monster yang menganga, yang terhubung dengan akurasi tepat, menghancurkan rahang kerangka binatang itu dan mengganggu mantranya yang menghancurkan sebelum ia bahkan bisa menembak, memicu ledakan api besar yang merobek raksasa merah yang menjulang tinggi itu dan menyebarkan tulang-tulang grostesnya ke seluruh medan perang bersalju. Saat asap hilang, tubuh perantara kolosal itu runtuh dengan berat ke dalam bubuk salju yang membeku, sepenuhnya dinetralkan oleh serangan balik sempurna Alvin, memungkinkan pahlawan kita untuk akhirnya menurunkan sang putri dan dengan santai menyatakan bahwa bahaya segera telah berlalu, meninggalkan Freya menatapnya dengan syok mutlak saat ia berjuang untuk memahami bagaimana seorang anak barbar bisa satu kali serangan menjatuhkan raksasa. Meskipun bos kerangka yang larut mengeluarkan ancaman terakhir yang berkepanjangan, berjanji untuk mengingat wajah Alvin sebelum sihir gelapnya benar-benar memudar, menggeser adegan jauh ke jalan-jalan Evenmore yang basah kuyup oleh hujan, ibu kota agung dari kerajaan Elrond yang kuat. Jauh di dalam koridor hujan Istana Raja Iblis, seorang pangeran berambut merah muda bergegas melalui perkebunan agung dengan berita mendesak, bergegas melewati pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi saat ia bersiap untuk menyampaikan pembaruan yang sangat kritis mengenai putri kerajaan yang hilang. Melangkah ke atas karpet merah panjang untuk memberitahu ayahnya yang sedang bersantai bahwa keberadaan Putri Freya saat ini masih sama sekali tidak diketahui. Berlutut saat ia dengan putus asa memohon untuk memimpin ksatria perak elit dalam misi penyelamatan berisiko tinggi, hanya agar penguasa yang tegas itu langsung menutupnya, menyatakan bahwa baik pangeran maupun penjaga kerajaan tidak dapat meninggalkan ibu kota, meninggalkan pangeran muda benar-benar terpana karena saudara perempuannya selalu dianggap sebagai pewaris tahta gelap. Namun sang raja tua menunjukkan bahwa kerajaan berada di ambang kehancuran, membuat pewaris yang dapat diandalkan benar-benar wajib, mengingatkan putranya bahwa Elrond membutuhkan penerus yang kuat yang siap untuk mengambil mahkota pada saat yang tepat. Mengepalkan tinjunya, sang pangeran dengan enggan menerima keputusan keras ayahnya, berbalik untuk meninggalkan ruang singgasana agung dalam diam, wajahnya dibayangi dengan frustrasi yang hebat saat ia berjalan pergi, jelas menyimpan rencananya sendiri untuk masa depan kerajaan. Kembali ke istana kerajaan, sang raja yang menua menghela napas panjang saat merenungkan kondisi kerajaannya yang kacau. Ia menatap potret keluarga besar dengan kerinduan, bertanya-tanya dengan putus asa di mana gerangan putri tercintanya, Freya, bersembunyi. Sementara itu, di wilayah utara yang membeku, sisa-sisa lingkaran sihir gelap akhirnya lenyap ke udara musim dingin yang dingin, membuat pahlawan kita mengeluh bahwa ahli nekromansi yang dikalahkan itu bahkan tidak repot-repot mengucapkan kalimat penjahat klasik sebelum menghilang. Namun, sikap santainya itu justru membuat sang putri sangat curiga, memicu dia untuk menyipitkan mata dan menuntut identitas aslinya. Alvin mencoba bersikap tenang dengan mengaku sebagai orang barbar sederhana yang mengembara di dataran es. Meskipun Freya langsung menegurnya karena kebohongannya yang jelas, ia menunjukkan bahwa orang barbar yang asli sebenarnya lebih suka menggunakan istilah Northman, orang utara. Belum lagi fakta aneh bahwa seorang pemuda suku entah bagaimana mengetahui rahasia terdalam nekromansi kekaisaran tingkat tinggi. Menyadari ia tidak bisa mengungkapkan rahasia sistemnya, Alvin bercanda dan menyuruhnya berpura-pura bahwa Dewa Mitos membisikkan jawaban di telinganya, yang ternyata cukup menghibur sang putri hingga ia membiarkannya untuk saat ini, meskipun ia tetap benci pembohong. Sambil mengangkat sedikit keliman rok perjalanannya yang usang, sang putri muda bersiap menunjukkan tata krama kerajaan yang layak kepada penyelamatnya, memperkenalkan dirinya secara formal sebagai putri tertua Elrond sambil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan tepat waktunya 2 kali berturut-turut. Ia memamerkan senyum hangat dan tulus, berjanji bahwa keluarga bangsawan yang kuat akan menemukan cara untuk membalas budinya. Namun, protagonis kita benar-benar teralihkan oleh bagian kakinya yang tiba-tiba terlihat, menatap kosong saat dia mengangkat gaunnya di tengah salju yang membeku, mengeluarkan napas terkejut yang tiba-tiba saat dia menggumamkan kata, putih, dengan mata terbelalak lebar, membuat sang putri yang malu langsung menutupi dirinya dengan panik, berteriak agar dia memalingkan wajah. Meskipun Alvin dengan cepat mengangkat tangan untuk membela diri, mencoba dengan putus asa menjelaskan bahwa dia telah salah paham tentang celetukannya karena dia sebenarnya menunjuk ke arah dinding salju raksasa yang menakutkan yang dikenal sebagai White Tide, gelombang putih, yang sedang menerjang menuruni gunung, meninggalkan sang putri yang kebingungan tanpa waktu untuk memproses bahaya itu sebelum pahlawan kita tiba-tiba menggendongnya seperti karung, berlari menyelamatkan diri melintasi lereng berbahaya saat longsoran salju mengancam akan mengubur mereka berdua di bawah gunung es. Mencari perlindungan dari longsoran salju yang dahsyat, keduanya berhasil menemukan tempat berlindung di dalam kabin pemburu yang tertutup salju tepat pada waktunya, di mana panci besi besar berisi sup hangat mendidih di atas perapian yang berderak, memenuhi ruangan kecil itu dengan kehangatan yang sangat dibutuhkan, memungkinkan Alvin dan Freya akhirnya duduk di dekat perapian dan pulih dari pelarian mereka yang panik melalui hutan belantara yang membeku. Menyeruput kaldu panasnya, pahlawan kita dengan santai bertanya kepada sang putri bagaimana dia berencana untuk selamat dari 3 pembunuh vampir itu tanpa bantuannya, yang membuat Freya dengan percaya diri mengangkat gelang bunga bercahaya yang indah sambil memberitahunya bahwa dia memiliki senjata rahasia sejak awal, yang langsung dikenali Alvin sebagai gulungan permata tingkat tinggi. Terkesan dengan pengetahuannya yang luas tentang permainan, Freya tersenyum hangat dan menantangnya untuk menyimpulkan motif sebenarnya di balik upaya pembunuhan mendadak ini. Jadi,
Pemain pro kita bersandar dan memintanya untuk memikirkan siapa yang paling diuntungkan jika dia dilenyapkan. Sang putri menunduk dengan berat hati saat mengakui bahwa tahta kemungkinan besar akan jatuh ke tangan adik laki-lakinya, Otto. Mata Alvin terbelalak karena tidak percaya saat dia mengingat pohon keluarga kerajaan. Langsung teringat pangeran berambut merah muda yang suka berpakaian silang, cross-dressing, dari kisah permainan tersebut. Alvin memperingatkan Freya untuk tidak tertipu oleh penampilan, menjelaskan bahwa adik laki-lakinya, Otto, tidak akan mendapatkan keuntungan paling banyak dari kematiannya yang terlalu dini. Freya menyesap supnya dan setuju, mencatat bahwa suksesi Otto hanya akan mengintensifkan perjuangan pahit antara kaum reformis kerajaan dan bangsawan konservatif. Alvin menjelaskan bahwa dengan Raja Iblis yang sakit parah, pemenang sebenarnya dari kekacauan ini adalah faksi pihak ketiga yang menarik tali di belakang layar, meninggalkan sang putri yang benar-benar terpana saat dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu dan menyadari bahwa dia berbicara tentang faksi mayat hidup, Undead. Panik memikirkan kerajaannya akan jatuh, Freya segera berdiri dan menyatakan bahwa dia harus segera kembali ke Elrond, tetapi Alvin dengan tenang mengaduk supnya, mengingatkannya bahwa melangkah keluar ke tengah Whitide saat ini berarti membeku padat dalam 30 detik. Putus asa untuk menyelamatkan rumahnya, Freya bersikeras bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam sementara ahli nekromansi yang haus kekuasaan ini mencabik-cabik negaranya tercinta. Meskipun pahlawan kita dengan percaya diri meyakinkannya bahwa badai akan berlalu dalam 3 hari, yang berarti kelangsungan hidupnya adalah faktor pendestabilisasi terbesar mereka, memicu sang putri untuk melipat tangan dan bertanya pada orang barbar biasa yang sangat berpengetahuan ini apa rencana utama cemerlangnya sebenarnya. Dan Alvin hanya menyeringai puas, menyatakan bahwa sekadar selamat dari perjalanan kembali ke ibu kota adalah langkah pertama mereka menuju kemenangan mutlak. Freya menatap dengan terkejut saat Alvin berdiri di depannya, benar-benar lengah oleh keseriusannya yang tiba-tiba di kabin yang tenang. Sambil mencondongkan tubuh dengan tekad yang kuat, sang putri menjelaskan bahwa dia membutuhkan ksatria setia untuk membantunya menghentikan konspirasi faksi mayat hidup, menawarinya kontrak suci atas nama calon Raja Iblis masa depan sambil memberikan gelang bunga emasnya yang bersinar sebagai jaminan. Namun, bocah itu segera menepis tangannya dan menolak, menyatakan dia memiliki terlalu banyak misi pribadi untuk tinggal di Elrond terlalu lama, menunjukkan bahwa kontrak kerajaan adalah komitmen hidup atau mati mutlak yang belum siap dia ikat saat ini. Namun, Alvin mengakui dia masih ingin menghentikan ahli nekromansi itu, membuat sang putri yang putus asa dengan cepat mencari cara lain untuk mendapatkan bantuannya, yang menyebabkan dia mencondongkan tubuh ke dekat dan dengan berani menawarkan dirinya sebagai pembayaran karena dia saat ini kekurangan tanah atau gelar untuk diberikan, menyebabkan protagonis kita yang biasanya tenang memuntahkan supnya karena terkejut melihat betapa liarnya calon permaisuri masa depan ini. Bingung dengan reaksinya, Freya dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia bermaksud melakukan ritual pembentukan kembali tubuh, body remodeling, membuat Alvin bertanya-tanya apakah semua bangsawan sebelakang ini. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia setuju untuk melakukan ritual itu nanti, tetapi memperingatkannya bahwa mereka harus menyiapkan bahan bakunya terlebih dahulu. Berjalan menuju sang putri di dalam kabin yang hangat, Alvin memutuskan bahwa menjelaskan ritual pembentukan kembali tubuh yang kompleks dengan kata-kata saja tidak mungkin, jadi dia memutuskan untuk menunjukkannya secara langsung, mengangkat tangannya saat lonjakan energi sihir biru cerah mulai berderak di sekitar jari-jarinya. Menyalurkan pengetahuan pemain pronya untuk mengingat formula sihir yang tepat yang dibutuhkan untuk merekonstruksi tubuh manusia menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, yang segera memicu bakat inti yang menentang surga, Heaven Deving Core Talent, mengirimkan gelombang kejut besar dari cahaya sistem digital yang meletus di sekelilingnya. Meraih tangannya langsung ke aliran data mentah yang bercahaya untuk memanipulasi aturan dunia virtual hiperrealistis ini. Sementara sistem mulai memproses faktor-faktor titan sisa yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Alvin, membuat ingatan warisannya lebih jelas dari sebelumnya, mendorong pahlawan kita untuk diam-diam bersumpah bahwa dia akan mengungkap kebenaran gelap di balik penghancuran tragis desa sukunya yang asli. Namun untuk saat ini, kabin pemburu yang tenang tetap terisolasi sepenuhnya di tengah badai salju di ladang es utara yang berbahaya. Kembali ke dalam, Freya terengah-engah dalam ketidakpercayaan mutlak saat seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan tampilan rune sihir futuristik yang membutakan. Menatap dinding kode bercahaya yang dapat memproduksi masal prajurit tingkat 3 sementara Alvin dengan santai bertanya apakah dia punya keluhan. Alvin menjelaskan bahwa bahan yang diperlukan untuk ritual itu dapat ditemukan di pasar gelap, meskipun darah naga akan sulit didapat. Namun Freya tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan tidak percaya, mempertanyakan apakah dia benar-benar berniat menggunakan metode penghenti perang yang begitu berbahaya, memicu pahlawan kita untuk dengan tenang menjelaskan bahwa kekuatan itu sendiri netral, mengingatkannya bahwa dia saat ini hanyalah seorang sarjana, bukan seorang tiran, membuat sang putri muda menatapnya dalam keheningan mutlak, sangat tersentuh oleh perspektifnya yang sangat dewasa dan menenangkan tentang masalah tersebut. Sebelum dia dengan sungguh-sungguh bersumpah-sumpah garis keturunan suci untuk tidak pernah menggunakan atau membagikan cetak biru legendarisnya tanpa izin eksplisit darinya. Alvin dengan santai menyuruhnya santai karena mereka harus fokus melakukan perjalanan ke kota terdekat Flandrel begitu badai reda. Dan 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di gerbang besar Flandrel, pusat komersial sibuk yang diperintah langsung oleh Raja Iblis, di mana binatang bertanduk besar menarik kereta berat melalui jalan-jalan yang ramai, berteriak pada warga lokal untuk memberi jalan, memamerkan realitas tragis rakyat biasa yang dipaksa menjalani modifikasi monster murah hanya untuk melayani sebagai tenaga kerja tingkat rendah, membuat Alvin diam-diam mengamati para beasmen ini, menyadari bahwa melihat para
Pekerja modifikasi yang tragis ini secara langsung terasa jauh berbeda daripada sekadar memainkan permainannya. Mengamati bangunan-bangunan menjulang dan jalan-jalan Flandrel yang sibuk, Alvin dipaksa untuk menerima bahwa dunia hiperrealistis ini jelas bukan mimpi. Sementara Freya dengan cepat mengenakan mantel putih sederhana dan syal kepala untuk berbaur, menunjuk ke arah tujuan berikutnya dengan terkesiap kaget, membuat pahlawan kita yang menyamar memimpin kuda dan keretanya melalui jalan raya yang ramai, sambil terus mengawasi potensi masalah. Namun sang putri muda tiba-tiba mencengkeram bahunya karena bingung, bertanya apa yang dia tatap di tengah jalan, menyebabkan Alvin dengan cepat menyuruhnya diam dan memperingatkannya bahwa seluruh kota penuh dengan informan berbahaya yang mencari bayaran cepat, yang seketika membuat sang putri cemas panik saat melihat sekeliling, berbisik putus asa bertanya apakah mereka sudah ditemukan. Menjaga ketenangannya, pemain veteran kita memindai kerumunan yang sibuk dengan tatapan tajam, menganalisis karakter mencurigakan yang berlama-lama di gang-gang terdekat. Menyadari mata-mata yang menyamar dengan buruk itu terlalu jelas, hanya berfungsi sebagai gangguan sementara agen elit yang sebenarnya mengawasi dari bayang-bayang. Jadi, dia memberitahu Freya bahwa mereka harus langsung menuju pasar gelap lokal untuk mengumpulkan bahan langka yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya, membuat sang putri yang khawatir mengeluarkan kantong koin emasnya yang sedikit, bertanya-tanya apakah jumlah sekecil ini bahkan cukup untuk membeli apapun. Menenangkan sang putri yang cemas saat mereka menavigasi jalan-jalan yang sibuk, Alvin dengan percaya diri berjanji bahwa kontak misterius bernama Mimir akan memandu langkah mereka selanjutnya. Sementara di dekatnya, sekawanan merpati gemuk dengan rakus mematuk tumpukan biji-bijian yang tersebar di atas meja kayu, menuntun mereka langsung ke pedagang malas yang bersantai di bangku yang dengan santai menawarkan sekantong pakan burung seharga setengah toper. Tapi bocah kita hanya menjatuhkan kalimat yang sangat samar tentang tengah malam yang membuat orang berpikir jernih. Tetap tenang sementara Freya mengikuti di belakang, membuat pedagang yang curiga mengintip dari balik topi bertepinya yang lebar. Tatapannya yang tajam langsung mengunci pendatang baru yang aneh itu. Jadi, Alvin melangkah tepat ke bangku, dengan santai menanyakan identitas pria itu sementara merpati berterbangan di sekitar kaki mereka, sebelum menjatuhkan kata sandi permainan sekolah tua yang legendaris tentang menyeberangi sungai Jormungandr dan melewati gerbang Hell, membuat sang putri yang bingung mencondongkan tubuh dan berbisik dalam kebingungan mutlak. Dengan putus asa bertanya-tanya apakah omong kosong aneh ini benar-benar tiket masuk mereka, yang memaksa penjaga gerbang untuk duduk dan menuntut identitasnya, memperingatkan mereka bahwa pasar gelap benar-benar terlarang bagi tamu yang tidak diundang. Sambil menyeringai puas, Alvin menjatuhkan kode rahasia tingkat tinggi lainnya dengan bertanya bagaimana reaksinya jika dia adalah utusan Hermes. Penjaga gerbang ini mencemooh kata sandi samar Alvin, dengan mengejek menunjukkan bahwa bocah itu tidak terlihat membawa kargo berat. Tapi bocah kita hanya tersenyum di balik topi berbulunya, dengan santai mengakui bahwa pedagang itu salah paham tentang profesi aslinya, seketika mengaktifkan bakat World 4G, inti miliknya yang sangat kuat untuk membangun barang sihir tingkat tinggi yang legendaris dari udara tipis, membentuk energi mentah menjadi cincin emas yang dibuat dengan indah yang disematkan dengan batu permata merah menyala besar yang memancarkan kekuatan murni. Menyerahkan mahakarya yang baru ditempa kepada penjaga gerbang dengan seringai puas, bertanya apakah ini cukup berat untuk membuktikan nilainya, membuat pedagang sombong itu menatap dengan terkejut saat dia langsung mengenali ahli alkimia tanda legendaris, Master Alchemist. Penjaga gerbang ini segera membungkuk dalam permintaan maaf yang dalam, sementara Alvin dengan santai menjelaskan bahwa menjaga profil rendah hanyalah kelangsungan hidup dasar di sini, mendorong pedagang yang rendah hati itu untuk secara pribadi membimbing mereka menuju lorong berbatu tersembunyi yang dijaga oleh penjaga bersenjata lapis baja berat yang memegang tombak besar, menyambut mereka ke pasar gelap yang dikenal sebagai Night Street, di mana bahan langka apapun dapat dibeli dengan harga yang pantas. Sementara Alvin melangkah maju dengan tatapan tajam dan penuh tekad, siap untuk mengamankan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ritual pembentukan kembali tubuh utamanya. Melangkah masuk ke kota gua yang ramai di Night Street, Alvin dan Freya mengikuti pemandu mereka melewati menara-menara batu yang diterangi obor yang berkedip. Sang pedagang menunjuk ke sebuah bangunan bata yang hidup bernama Kedai Golden Light, tempat seorang klien kaya sedang mencari pekerja, sebelum berpamitan dan membiarkan duo yang menyamar ini menangani pertemuan dengan bayaran tinggi bersama klien misterius tersebut sendirian. Duduk di dalam kedai yang hangat, Freya diam-diam bertanya-tanya mengapa ada alkemis terhormat yang mau bekerja di pasar gelap ilegal, tetapi Alvin hanya menyeringai puas, dengan santai mengakui bahwa dia tidak peduli dengan legalitas selama bayarannya bagus. Tepat saat seorang pedagang yang ceria dan memakai monokel bernama Jabba mendekati meja mereka, dia meminta maaf dengan sangat karena telah membiarkan tamu-tamu terhormatnya menunggu. Duduk bersama mereka, pedagang yang penasaran itu langsung bertanya master legendaris mana yang melatih alkemis muda dan berbakat seperti itu, yang mendorong Alvin untuk mengarang kebohongan sempurna tentang magang di bawah master barat yang terkenal sebelum berkeliling benua untuk memperluas wawasannya. Sambil dengan santai menyalurkan bakat World 4G miliknya yang terlalu kuat untuk mengubah cangkir kaca sederhana menjadi mahakarya yang bercahaya dan sangat mendetail tepat di depan mata mereka, membuat pedagang yang terpana itu menatap dengan kekaguman mutlak saat dia menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan jenius alkimia yang muncul sekali dalam satu generasi. Benar-benar terpikat oleh pertunjukan itu, pedagang kaya itu membungkuk dengan sopan dan mengundang Alvin ke lantai atas untuk memulai pekerjaan penilaian dengan bayaran tinggi, membawa duo yang menyamar itu menaiki tangga kayu agung menuju bengkel pribadi di mana mereka dapat bekerja tanpa gangguan luar, sebelum berjanji bahwa pembayaran tidak akan menjadi masalah dan meninggalkan mereka berdua untuk menangani peralatan alkimia yang berharga itu dengan tenang. Begitu mereka sendirian,
Freya bertanya padanya tentang master yang dia sebutkan, Edward Elric, hanya untuk membuat Alvin mengakui bahwa dia mendapatkan nama itu dari sebuah novel. Hal itu membuat sang putri benar-benar tercengang karena protagonis mereka yang berani itu benar-benar menggunakan karakter fiksi untuk menipu pedagang pasar gelap terkemuka. Alvin hanya menertawakannya, menunjukkan bahwa pekerjaan itu membayar lebih dari 1.000 gold pounds sebelum menyuruh Freya mendaftar bahan baku yang mereka butuhkan. Meskipun Freya tetap sangat skeptis, dengan cemas bertanya-tanya bagaimana dia berencana untuk menilai semua barang magis yang rumit ini tanpa ketahuan. Namun, pahlawan kita yang terlalu kuat itu hanya menyeringai percaya diri, langsung mengaktifkan bakat World Forge intinya untuk menganalisis peralatan tersebut dengan sangat mudah. 2 jam kemudian, pintu kayu berat bengkel pribadi itu terbuka untuk mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka akhirnya selesai saat Alvin dengan percaya diri menyajikan penilaian yang sudah selesai bersama daftar bahan langka, membuat pedagang itu sangat senang dengan hasilnya. Sambil memegang daftar bahan langka, Jabba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sang alkemis muda dan berjanji untuk mengirimkan semuanya ke Serikat sebelum matahari terbenam. Sementara Freya diam-diam mengangguk setuju, menjaga identitas kerajaannya tetap tersembunyi di balik penyamaran pelayan sederhananya, saat Alvin berdiri diam di sampingnya. Sambil dengan sopan mengangkat topinya, pedagang kaya itu mengucapkan selamat tinggal dengan hormat, sama sekali tidak menyadari badai besar yang akan dia hadapi. Namun saat dia berjalan pergi, Jabba gemetar kebingungan, bertanya-tanya mengapa tatapan mata seorang pelayan biasa bisa membuat kaki seorang pedagang berpengalaman gemetar. Tiba-tiba, pengawalnya mendekat untuk membisikkan rahasia besar, mengungkapkan bahwa beberapa agen berwajah pucat yang berbahaya sedang memburu duo dari ladang es, mendorong pedagang serakah itu untuk langsung menghubungkan titik-titik tersebut, memerintahkan bawahannya untuk menghubungi bos mereka karena tamu-tamu ini sangat berharga. Masih berkeringat deras saat dia menyadari bahwa aura kelas atas yang menakutkan dari gadis itu sangat masuk akal jika dia sebenarnya adalah seorang putri yang melarikan diri. Dengan pengawalnya yang mengonfirmasi bahwa deskripsi tersebut sangat cocok dengan klien misterius baru mereka, tidak menyisakan ruang untuk keraguan tentang identitas asli mereka. Jadi, Jabba memerintahkannya untuk segera memberitahu sang kepala, bertekad untuk memainkan kedua sisi dalam permainan berbahaya ini demi bayaran besar. Sementara itu, duo yang menyamar itu tiba di pintu masuk kota batu yang agung dari Asosiasi Alkemis, siap untuk memulai persiapan perombakan tubuh tingkat tinggi mereka. Alvin menghela napas saat dia memeriksa bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menyadari bahwa bahkan pedagang pasar gelap kaya seperti Jabba tidak bisa mendapatkan darah naga yang langka. Namun, Freya tiba-tiba melangkah maju dengan pandangan yang bertekad, menarik belati tajam dari sarungnya tanpa ragu sedikitpun, meninggalkan pahlawan kita untuk menatapnya dengan rasa tidak percaya yang mendalam, langsung menyadari pengorbanan gila yang akan dilakukan sang putri. Tanpa berkedip, dia mengiris lengannya sendiri untuk mengambil esensi garis keturunan kerajaan, membuktikan bahwa dia jauh lebih dari sekadar bangsawan yang lembut, dengan hati-hati mengumpulkan cairan merah berharga itu ke dalam botol kaca kecil untuk berfungsi sebagai katalis akhir bagi ritual perombakan tubuh Alvin, sebelum memegang sampel yang bercahaya itu dengan senyum bangga, dengan santai bertanya apakah ini cukup untuk memulai rencana utama mereka. Pahlawan kita mengangguk setuju, yang membuat sang putri yang bersemangat bertanya apa langkah selanjutnya saat mereka bersiap untuk proses yang rumit, hanya untuk membuat sang putri tiba-tiba membanting sebuah buku tebal yang sangat berat tepat ke atas meja kayu dengan suara debu yang keras, menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk mempersiapkan ritual, jadi dia sebaiknya menghabiskan waktu luangnya untuk menghafal seluruh kamus bahasa asing, yang membuat pemuda kita melepas topinya dengan bercanda, bertanya dengan nada menggoda apakah dia sedang mendiskriminasi warisan barbarnya yang membanggakan. Sementara Alvin duduk kembali untuk mempelajari kamus yang rumit itu, dia mencoba yang terbaik untuk memahami terminologi kerajaan kuno, tetapi lonjakan energi magis yang tiba-tiba membuatnya mendongak karena terkejut, benar-benar memotong sesi belajarnya, mengungkapkan Freya sudah bekerja keras saat dia menyalurkan aliran mana biru yang cemerlang langsung ke dalam campuran hijau yang bergejolak, wajahnya menegang dengan konsentrasi mutlak saat dia dengan hati-hati menyeimbangkan elemen-elemen volatil dari formula perombakan tubuh yang sangat canggih ini, membuat pahlawan kita benar-benar terpesona oleh bakat alaminya, menyadari keterampilan legendarisnya dengan mudah melampaui apapun yang dia kuasai selama hari-harinya bermain game. Saat 3 jam berlalu, sebatang lilin meleleh hingga ke dasarnya di ruangan yang sunyi dan remang-remang, sampai sebuah baskom batu bercahaya yang diisi dengan ramuan hijau cerah yang sudah jadi akhirnya terwujud di dalam lingkaran sihir yang berderak kencang, mendorong sang putri yang kelelahan menyeka keringatnya, mengakui bahwa keterampilan legendarisnya telah sedikit berkarat sejak meninggalkan tanah airnya. Sementara Alvin meregangkan tubuh dengan malas, sama sekali tidak terpengaruh ketika dia dengan cemas bertanya apakah dia benar-benar ingin melewatkan uji coba keselamatan untuk formula eksperimental ini. Namun pemuda kita hanya menyeringai percaya diri, meyakinkan dia bahwa dia mempercayakan nyawanya pada kecerdasan jeniusnya. Alvin menatap layar sistem yang menunjukkan tingkat penyelesaian 200%, mengonfirmasi bahwa substitusi material tingkat tinggi miliknya sukses besar. Menempatkan tangan yang menenangkan di bahu sang putri yang gugup untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sebelum mereka secara resmi memulai prosedur yang sangat eksperimental ini. Namun segalanya dengan cepat berubah ketika pahlawan kita dengan santai melepas lapisan luar pakaiannya yang berat untuk bersiap menghadapi transformasi fisik, memamerkan fisik yang sangat berotot yang jelas milik seorang barbar tingkat atas saat dia dengan percaya diri menyatakan mereka siap untuk memulai. Meninggalkan sang putri malang itu menutupi wajahnya karena malu, benar-benar bingung dengan tindakan melepas pakaiannya yang tiba-tiba dan sangat tidak perlu.
Meskipun Alvin hanya menyuruhnya untuk berpaling saat dia dengan santai menanggalkan pakaian hingga pakaian dalamnya untuk memastikan konduktivitas magis yang maksimal, memaksa Freya untuk fokus saat dia dengan hati-hati melukis rune magis yang rumit ke punggung telanjangnya sambil merapalkan mantra False Life pelindung, yang segera mengaktifkan lingkaran sihir emas yang bercahaya di seluruh kulitnya, menyegel pesona pertahanan langsung ke dalam wadah fisiknya. Dan dengan persiapan yang selesai, dia mengingatkannya bahwa mantra bernapas di air miliknya akan mencegahnya tenggelam dalam campuran yang volatil, yang memungkinkan protagonis kita yang terlalu kuat itu untuk dengan percaya diri melangkah langsung ke dalam baskom hijau yang bercahaya untuk memulai proses perombakan tubuh yang mengubah permainan. Freya diam-diam berbisik dari pinggir saat pahlawan kita bersiap untuk menenggelamkan dirinya, mengakui dia masih sangat cemas tentang prosedur eksperimental ini. Namun Alvin hanya menyeringai meyakinkan sambil melangkah ke dalam tong hijau yang bercahaya, mengingatkannya bahwa dia melakukan ini demi kekuatannya sendiri. Perlahan menutup matanya saat dia benar-benar terendam ke dalam ramuan yang hangat dan bergejolak untuk membiarkan sihir kuno membasuh wadah fisiknya. Meninggalkan sang putri muda untuk diam-diam mengulangi kata-katanya seperti mantra sampai pusaran energi hijau yang keras meletus di dalam tangki, berputar dengan kekuatan magis yang intens saat proses perombakan secara resmi dimulai, memaksa mata Alvin terbuka saat mereka bersinar dengan cahaya supernatural yang cerah. Benar-benar lengah oleh perubahan energi yang tiba-tiba, hanya untuk menonton dengan ngeri saat jiwanya sendiri dikeluarkan dengan paksa dari tubuh fisiknya, meninggalkannya mengambang tak berdaya di atas tangki, menatap kosong pada antarmuka holografik biru bercahaya yang tiba-tiba terwujud di kehampaan untuk menampilkan cetak biru anatomi tubuhnya yang terperinci, yang menyebarkan organ vitalnya menjadi potongan-potongan teka-teki digital yang mengambang, memaksa Sart, pemain veteran, untuk menyadari bahwa dia harus secara manual merekonstruksi seluruh tubuhnya, meninggalkan protagonis kita yang panik berkeringat dingin saat dia dengan putus asa menyadari bahwa menjadi gamer elit tidak benar-benar membuatnya memenuhi syarat untuk melakukan operasi bedah secara harfiah. Alvin menatap penghitung waktu 300 detik pada layar holografik, menyadari bahwa dia harus bertindak cepat sebelum jiwanya memudar. Dia memutuskan untuk memprioritaskan menggabungkan jantung kedua terlebih dahulu, bertujuan untuk menstabilkan sirkulasi internalnya dan menjaga dirinya tetap hidup selama proses berlangsung. Kesuksesan segera menyusul saat organ vital tersebut terintegrasi, mengirimkan gelombang energi bercahaya melalui sistem vaskular holografiknya. Bergerak dengan kecepatan kilat, pahlawan kita dengan cepat mengetuk antarmuka untuk merekonstruksi sistem saraf, pencernaan, dan pernapasan dalam sekali jalan. Matanya berbinar ketika dia melihat satu set baju besi karapas hitam langka yang tersembunyi jauh di dalam opsi kustomisasi sistem. Baju besi yang baru dibuka ini membungkus model virtual, memancarkan cahaya biru cemerlang yang menandakan peningkatan pertahanan yang masif. Tiba-tiba, penghitung waktu mencapai 0 sebelum dia bisa selesai mengubah statistiknya, memaksa sistem untuk menyelesaikan transformasi. Sebuah notifikasi besar mengonfirmasi peningkatan statistik permanen dan membuka kunci garis keturunan Titan yang legendaris, membuat Alvin mengeluh bahwa dia bahkan belum selesai. Di dunia nyata, tubuh fisiknya mengapung dengan tenang di dalam tong hijau yang bercahaya sementara rune kuno berputar di sekitar ruangan, meninggalkan sang putri yang tercengang menatap dengan kagum, benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat betapa sangat efektif ritual modifikasinya. Sementara Alvin tetap terendam dalam ramuan hijau yang bercahaya, Freya memperhatikannya dengan cermat, secara internal mencatat bahwa orang barbar yang beruntung ini mendapatkan peningkatan yang masif. Namun momen tenang mereka tiba-tiba hancur oleh ketukan keras yang bergema di pintu kayu berat bengkel pribadi mereka, yang seketika membuat sang putri yang menyamar waspada saat dia berbalik dengan ekspresi tegang, dengan putus asa bertanya-tanya siapa yang bisa mengganggu mereka. Di luar, sebuah tangan yang gigih terus mengetuk kaca jendela, menuntut perhatian segera mereka di tengah ritual kritis ini, mengungkapkan pedagang berpenampilan monokal jaba, yang dengan sopan meminta maaf atas gangguan yang tiba-tiba itu sambil mengklaim ada kesalahan mendesak dalam inventaris terbaru mereka. Freya dengan cepat memblokir pintu, mengklaim masternya sedang sibuk dengan eksperimen sambil menyadari bangsal alarm lorong telah dipicu, yang mendorongnya untuk langsung merapalkan mantra langit-langit pertahanan yang mengirim tanaman merambat hijau ajaib yang tebal membungkus erat di seluruh kusen pintu kayu. Sebelum dia dengan cepat menyalurkan mana yang tersisa untuk memulai pemanggilan instan, menunjuk faksinya untuk memanggil monster tingkat 1. Saat lingkaran sihir biru bercahaya yang masif meletus tepat di depannya untuk memblokir setiap penyusup potensial agar tidak menembus tempat perlindungan mereka, berputar dengan energi yang intens saat portal pemanggilan meluas sepenuhnya, siap untuk melepaskan binatang pertahanan untuk melindungi rekannya yang tidak sadarkan diri. Freya dengan putus asa berdoa kepada alam yang lebih tinggi, berterima kasih kepada mereka karena telah menjawab panggilannya sambil memohon pengisian ulang mana yang cepat. Saat cahaya biru cemerlang meletus dari dadanya, mengisi kembali cadangan magisnya tepat pada waktunya untuk menghadapi ancaman yang membayangi. Sementara itu, pedagang serakah itu terus berteriak melalui jendela yang tertutup tanaman merambat, dengan putus asa mencoba menyelamatkan skema penipuan gandanya sebelum gagal total. Namun sang putri mengabaikannya sepenuhnya, memusatkan seluruh energinya untuk menumpuk beberapa tingkatan pemanggilan monster berturut-turut, memanggil beruang kutub lapis baja yang masif dan serigala roh yang bercahaya untuk berjaga-jaga terhadap serangan yang akan terjadi, menciptakan benteng binatang buas di sekelilingnya saat lingkaran sihir yang bercahaya meluas untuk memenuhi seluruh bengkel pribadi. Meningkatkan permainannya, dia bersiap untuk melepaskan mantra lingkaran kelima yang legendaris untuk memanggil pelindung planar elit yang sejati,
mendorong lambang emas yang luar biasa terwujud di udara saat malaikat paduan suara bersayap yang agung turun dari surga, mengungkapkan prajurit legendaris Gabriel, yang cahaya dan kehadirannya yang menyilaukan seketika mengubah keseimbangan kekuatan menjadi menguntungkan mereka, yang segera memeluk sang putri muda sambil dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk berjuang di sisinya sampai akhir hayat. Di dalam bengkel, makhluk-makhluk yang dipanggil Freya bersiap untuk mempertahankan posisi mereka, menggeram saat mereka bersiap menghadapi serangan yang tak terelakkan. Sementara itu, pedagang serakah Jabba memerintahkan 2 preman bertubuh kekar untuk mendobrak pintu, mengharapkan kemenangan yang sangat mudah. Salah satu preman bertubuh masif itu dengan percaya diri melemparkan seluruh berat badannya ke pintu kayu, berharap bisa menghancurkannya dengan kekuatan kasar, namun perang defensif sang putri justru memicu gelombang kejut magis yang dahsyat, yang dengan keras meledakkan para penyerang mundur dalam kilatan cahaya. Para preman yang kalah ini jatuh dengan keras ke lantai, mengerang kesakitan sambil mengutuk sihir kuat yang melindungi ruangan itu, yang membuat Jabba yang sangat kesal kehilangan kesabaran dan langsung memerintahkan seluruh pasukan tentara bayarannya untuk memaksa masuk. Sekelompok penjaga bersenjata lengkap melangkah maju dengan kapak dan tongkat, bertekad untuk menghancurkan penghalang magis itu dengan cara apapun. Mereka mulai menghantam pintu yang diperkuat itu tanpa henti, melepaskan rentetan serangan berat untuk mematahkan segel pertahanan, menyebabkan panel kaca retak di bawah tekanan yang hebat. Meskipun tanaman merambat hijau yang terpesona masih berusaha keras menahan struktur tersebut agar tidak hancur. Aman di dalam, malaikat cantik Gabriel dengan lembut memeluk sang putri yang cemas, dengan hangat mengingatkan Freya bahwa dia secara pribadi dipercayakan untuk melindunginya. Freya dengan lembut menghentikan pelukan malaikat itu, dengan mendesak meminta Gabriel untuk menyampaikan pesan penting tentang penyakit ayahnya kepada ibunya jika memungkinkan, dan malaikat yang setia itu tersenyum hangat, berjanji bahwa dia akan melaksanakan tugas vital ini apapun yang terjadi selanjutnya. Tepat saat pintu bengkel yang diperkuat itu akhirnya hancur berkeping-keping, memaksa keduanya berbalik saat penghalang pertahanan runtuh, menampakkan kerumunan besar tentara bayaran bersenjata lengkap yang dengan percaya diri berbaris masuk ruangan, berharap untuk dengan mudah menyudutkan 2 target yang tak berdaya, hanya untuk menemukan diri mereka berhadapan dengan pasukan makhluk panggilan tingkat tinggi yang berdiri di samping malaikat maut yang agung dan bersenjata lengkap. Meninggalkan pemimpin mereka yang sombong berkeringat dingin dalam ketakutan mutlak saat dia dengan panik bertanya-tanya bagaimana 2 pelarian sederhana memanggil seluruh boss raid. Tetapi Gabriel tidak memberi mereka 1 detik pun untuk memproses kesalahan mereka, memimpin serangan saat makhluk-makhluknya melompat ke depan, mengirim para tentara bayaran yang ketakutan ke dalam kepanikan total saat mereka dengan putus asa berteriak kepada rekan-rekan mereka untuk menahan serangan monster tersebut. Meskipun beruang kutub yang sangat tersinggung meraung marah karena disebut sekadar makhluk biasa, langsung menghempaskan seorang preman ke dinding, sementara golem biru yang masif memberikan tendangan dahsyat yang mengirim para penyusup yang tersisa terbang ke lorong dalam kesakitan yang luar biasa. Menyadari mereka benar-benar kalah kuat oleh makhluk-makhluk yang dipanggil, Jabba panik dan berteriak kepada anak buahnya yang tersisa untuk lari menyelamatkan diri. Namun pelariannya langsung terpotong oleh serigala roh bercahaya yang menyudutkan pedagang serakah itu dengan geraman rendah yang mengancam, mendorong Jabba untuk dengan putus asa mengeluarkan belati sambil dengan gugup mencoba menyuapi binatang buas yang menakutkan itu dengan beberapa suguhan imajiner, hanya agar serigala ajaib itu benar-benar mengabaikan tawarannya yang menyedihkan, melepaskan raungan yang memekakan telinga tepat di depan wajahnya yang ketakutan sebelum menerjang maju untuk memberikan pukulan telak yang menghancurkan pertahanan pedagang itu dan membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Dengan ancaman yang dinetralkan, Gabriel menepuk wajahnya dengan kecewa, menggoda sang putri karena menyembunyikannya hanya untuk bergaul dengan orang barbar. Berjalan menuju lingkaran sihir bercahaya di mana Alvin masih terendam, sementara Freya berusaha keras untuk membela pilihan hidupnya yang dipertanyakan, menatap tajam ke dalam tong hijau untuk memeriksa pemuda misterius yang berhasil memikat pemanggil kesayangannya dengan begitu mudah, hanya untuk terkesiap karena terkejut saat menyadari Freya mengorbankan esensi garis keturunan kerajaannya sendiri untuk melakukan ritual terlarang ini, membuat sang putri yang bingung merona hebat saat dia berjuang untuk menjelaskan hubungan yang sangat mencurigakan dengan pahlawan mereka yang sedang tidur. Sementara Alvin tetap terendam di tangki evolusi tingkat tingginya, sang putri menatapnya dengan hangat dan mengakui bahwa dia telah menjadi teman yang sangat penting baginya, memohon kepada pahlawan mereka yang sedang tidur untuk segera bangun agar mereka akhirnya bisa melarikan diri dari pasar gelap yang berbahaya ini bersama-sama. Namun momen tenangnya tiba-tiba terpotong oleh suara aneh yang meresahkan bergema dari lorong yang hancur di luar, mendorong sang putri yang terkejut untuk berbalik karena bingung, dengan putus asa bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada penyerang mereka yang telah kalah. Hanya untuk menemukan makhluk-makhluk panggilannya berdiri di atas para tentara bayaran yang jatuh saat kabut ungu gelap yang menyeramkan mulai naik dari tubuh mereka. Menyadari dengan ngeri bahwa para preman yang tidak sadarkan diri itu sekarat dengan cepat karena kutukan yang ditanam sebelumnya yang sangat mudah menguap yang melarutkan kekuatan hidup mereka, yang dikonfirmasi Gabriel dirancang untuk langsung terpicu setelah kekalahan, membuat Freya menyadari bahwa mereka sedang dijebak sebagai pembunuh massal yang kejam. Tepat saat sosok berjubah gelap misterius melangkah melalui ambang pintu yang hancur, dengan mengejek menyapa sang putri sebagai teman sekelas lamanya, mengirimkan gelombang kejut ketakutan yang masif melalui sang bangsawan muda saat dia langsung mengenali suara dingin dari mantan rekannya, menatap dengan tidak percaya pada mata merah menyala milik Chaiden Palace, saingan berbahaya yang akhirnya melacaknya. Freya segera mengonfrontasi Chaiden, menuntut untuk mengetahui apakah faksi ahli nekromansi secara resmi telah mengkhianatinya dengan meluncurkan serangan ini. Tetapi penjahat sombong itu hanya menarik tudungnya,
dengan mengejek menyebut ini sebagai reuni sederhana antara teman sekelas lama untuk meremehkan pengkhianatan tersebut, mendorong Gabriel untuk segera berdiri di depan sang putri, memperingatkannya untuk tetap waspada saat energi yang sangat jahat mulai memenuhi ruangan. Chaiden mencemooh peringatan malaikat itu, dengan santai melepaskan aliran energi gelap yang berputar-putar sambil mengeluh tentang kedoknya yang terbongkar begitu mudah saat roh kerangka gelap yang menakutkan dengan mata merah menyala muncul dari bayang-bayang, siap untuk mencabik-cabik pertahanan mereka. Freya terkesiap karena terkejut, langsung mengenali teknik harmonisasi jiwa tingkat lanjut dari seorang ahli roh tingkat 2 yang sangat berbahaya, yang dengan bangga dikonfirmasi oleh Chaiden dengan seringai bengkok, bertanya apakah dia tahu apa yang harus dikorbankan oleh orang rendahan seperti dia sebelum mengeluarkan guci terkutuk berwarna gelap untuk membuktikan maksudnya, siap untuk melepaskan kekuatan terlarangnya sepenuhnya. Saat gelombang besar sihir merah darah yang mudah menguap meletus dari wadah tersebut, mengancam akan melahap seluruh bengkel dalam badai energi gelap, membuat ahli nekromansi yang gila itu berteriak dengan mata merah menyala bahwa dia mengorbankan segalanya untuk mencapai kekuatan pamungkas yang mampu mengakhiri dunia ini. Memanggil senjata sucinya, Gabriel memanggil berkas cahaya suci untuk mewujudkan pedang emas legendarisnya dalam sekejap saat dia dengan garang memerintahkan makhluk panggilannya yang lain untuk melindungi sang putri dari serangan sihir gelap ahli nekromansi yang akan datang. Mendengar panggilannya, beruang kutub berbaju zirah dan serigala roh bercahaya itu meraung pertempuran yang memekakan telinga, menunjukkan taring mereka sebagai tantangan, sementara golem biru yang masif mengepalkan tinju batunya, siap untuk menyerap pukulan dahsyat apapun yang dilemparkan oleh penjahat gila itu. Tetapi Chaiden hanya tertawa mengejek, melepaskan aliran energi gelap yang langsung berbenturan dengan garis depan makhluk pertahanan, memicu ledakan besar kekuatan magis ungu dan merah muda yang merobek seluruh bengkel dengan kekuatan penghancur mutlak, yang dengan mudah meledakkan golem raksasa dan beruang kutub, menghancurkan pertahanan mereka dalam satu gelombang energi gelap yang luar biasa, memaksa Gabriel untuk menancapkan pedang emasnya dengan kuat ke tanah, menggunakan sayap putihnya, yang masif untuk melindungi sang putri yang ketakutan dari puing-puing. Dia menoleh ke belakang dengan tekad yang kuat, dengan hangat meyakinkan Freya bahwa dia akan menjaganya tetap aman tidak peduli seberapa kuat musuh ini nantinya, bahkan saat makhluk-makhluk panggilannya jatuh ke lantai batu yang dingin, benar-benar kelelahan dan babak belur oleh langkah awal ahli nekromansi yang menakutkan itu. Freya dengan panik memperingatkan sekutunya untuk tetap mundur, mengingatkan mereka bahwa menerima kerusakan dalam wujud fisik mereka bisa dengan mudah berakibat fatal, tetapi Gabriel dengan cepat meyakinkannya bahwa ledakan awal telah mereda, menunjuk melalui asap yang mengepul pada ancaman baru yang menakutkan. Meninggalkan sang putri yang cemas untuk menatap dengan ngeri saat dia dengan putus asa mencoba mengidentifikasi siluet besar yang menjulang di depan mereka, mengungkapkan penjaga besi. Neter lapis baja gelap yang menjulang tinggi yang berderak dengan energi ungu yang tidak menyenangkan dan memegang senjata perang yang mengerikan, mendorong Freya untuk terkesiap jijik saat dia menyadari ahli nekromansi jahat itu benar-benar mengorbankan jiwa para preman yang gugur untuk memanggilnya. Meskipun Kain hanya menertawakannya, dengan mengejek bertanya apakah sang putri bangsawan serius menangis atas kumpulan penjahat rendahan, yang segera mendorong Gabriel untuk melangkah maju, dengan benar menyatakan bahwa melakukan perbuatan jahat terhadap orang jahat tetap menjadikanmu monster. Tetapi penjahat sombong itu hanya mencibir ceramah suci sang malaikat, dengan sarkastik memuji rasa keadilan malaikat yang terang dan sangat tidak berguna itu, sebelum wajahnya berubah menjadi seringai jahat, dengan santai bertanya mengapa dia harus peduli tentang moralitas ketika dia memegang semua kekuatan, melepaskan gelombang energi gelap saat dia memerintahkan raksasa besinya yang menjulang tinggi untuk meluncurkan serangan habis-habisan pada keduanya. Penjaga besi neter masif ini mengayunkan pedang raksasanya, melepaskan gelombang energi ungu gelap yang mengancam akan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, mendorong Gabriel untuk dengan cepat berteriak kepada Freya untuk melindunginya saat dia menyiapkan pedang emasnya untuk menghadapi serangan yang menakutkan itu secara langsung, membenturkan pedang sucinya langsung ke senjata boneka mayat hidup itu dalam hujan bunga api emas dan energi gelap yang spektakuler, tetapi beratnya serangan. Raksasa mayat hidup itu terbukti sangat sulit untuk didorong mundur, memancarkan aura berat yang menindas, membuat malaikat yang kuat itu benar-benar tertegun saat dia menyadari boneka tanpa pikiran ini memiliki kekuatan mentah jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Jadi, Freya melangkah maju untuk merapalkan mantra pertahanan, berteriak bahwa dia akan melindungi pemanggilannya saat lingkaran sihir bercahaya meletus, memungkinkan Gabriel untuk dengan bersyukur berterima kasih kepada pemanggilnya sebelum memberikan tendangan dahsyat yang memaksa raksasa lapis baja itu mundur selangkah. Meskipun dia dengan cepat menyadari bahwa melewati perisai masif ini untuk mencapai Kain sendiri akan menjadi tugas yang sangat membosankan. Menonton dari pinggir lapangan, ahli nekromansi sombong itu dengan mengejek mencemooh sang putri, mengklaim kinerja garis keturunan kerajaannya sejujurnya sangat mengecewakan, sebelum melihat sekeliling dengan bingung untuk bertanya di mana orang barbar yang banyak bicara itu pergi, bertanya-tanya apakah anak itu hanya meninggalkannya dan melarikan diri. Freya menatap dengan cemas ke arah tong yang bercahaya, dengan putus asa memohon agar Alvin bangun sebelum pertahanan mereka benar-benar runtuh, menyentuh gelang bunga emasnya saat dia menyadari bahwa dia mungkin harus mengeluarkan kartu as terakhirnya untuk selamat dari serangan ini. Tetapi, Kain hanya tertawa terbahak-bahak, dengan mengejek menunjukkan bahwa orang barbar itu pasti sedang menjalani ritual perombakan tubuh keluarga kerajaan yang sangat sakral. Tiba-tiba, lengan berotot yang masif terulur dari uap, benar-benar menangkap ahli nekromansi sombong itu lengah di tengah monolognya, saat tangan yang kuat membanting langsung ke wajah Kain,
dengan keras menghentikan kesombongannya dengan tabrakan yang memuaskan dan berat, mendorong sang putri yang lega untuk mengeluarkan teriakan gembira saat dia menyadari pelindungnya yang kuat akhirnya menyelesaikan transformasinya. Saat Alvin bangkit dari tong hijau yang bercahaya, batu karena sisa ramuan sambil dengan santai berjanji untuk membuat ahli nekromansi yang menyebalkan ini benar-benar menjadi mayat hidup. Memamerkan fisiknya yang baru ditingkatkan dan sangat kekar, pahlawan kita dengan mudah menjepit penjahat yang ketakutan itu ke lantai dengan kepalanya, meninggalkan kain yang benar-benar dipermalukan untuk dengan putus asa berteriak agar boneka besi raksasanya menghentikan serangannya sebelum dia hancur. Meskipun penjaga besi neter tanpa pikiran itu hanya melepaskan raungan yang memekakan telinga, energi gelapnya berderak saat pertempuran tiba-tiba terhenti dalam kekacauan. Gabriel menatap dengan terkejut saat pedang gelap masif milik penjaga besi neter itu tiba-tiba membeku beberapa inci dari wajahnya, sementara Alvin dengan santai memegangi ahli nekromansi yang gemetar itu di kerah bajunya, menuntut untuk mengetahui jenis pengontrol aneh apa yang dia pegang. Mendorong kain untuk dengan putus asa menjelaskan bahwa itu hanyalah perangkat kendali jarak jauh dari mentornya, memohon kepada pahlawan kita untuk melepaskannya. Tetapi interogasi singkat mereka tiba-tiba terputus saat kaki masif boneka besi raksasa itu membanting keras kembali ke lantai batu, mengirim monster yang menakutkan itu ke dalam hiruk-pikuk liar lainnya saat ia mengayunkan pedang masifnya langsung ke malaikat yang terkejut itu sekali lagi, meninggalkan Alvin untuk menyipitkan matanya karena bingung, menuntut untuk mengetahui mengapa raksasa tanpa pikiran ini masih bergerak setelah dianggap dinonaktifkan, sementara ahli nekromansi yang panik. Dengan putus asa mencoba mendapatkan kembali kendali, menyadari mentornya sendiri mungkin benar-benar mengorbankannya untuk membunuh sang putri. Mengaum dengan energi gelap, boneka masif itu tanpa henti menekan serangannya terhadap Gabriel, membuktikan seseorang dengan otoritas yang jauh lebih tinggi sedang menarik talinya, yang mendorong pahlawan kita untuk merasakan kehadiran yang sangat masif dan sangat berbahaya yang mendekat dengan cepat ke lokasi mereka dari koridor gelap di luar. Jadi, Alvin dengan keras melemparkan ahli nekromansi yang tidak berguna itu ke seberang ruangan, bertekad untuk mengakhiri pertempuran kacau ini sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Alvin melompat langsung ke tengah pertempuran untuk mencegat penjaga besi Neter Iron Guard, yang mengamuk, berteriak agar boneka raksasa itu berhenti di tempat. Namun, prajurit mayat hidup raksasa itu hanya menanggapi dengan raungan yang memekakan telinga, energi ungu gelapnya berderak saat bersiap melenyapkannya, mengayunkan senjata kembar raksasanya ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan untuk mengiris pahlawan kita yang bertelanjang dada itu menjadi kepingan sebelum dia sempat bereaksi. Saat senjata berat itu menghantam ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh ruangan, melepaskan gelombang kejut energi sihir gelap yang dahsyat, memicu sang putri yang ketakutan untuk menjeritkan peringatan dengan panik, karena takut penyelamatnya akan hancur lebur. Namun, protagonis kita yang terlalu kuat itu dengan santai menangkis serangan dahsyat tersebut dengan tangan kosongnya, percikan api berterbangan saat logam beradu dengan kulit, menyalurkan garis keturunan Titan miliknya yang baru terbuka untuk mengaktifkan pelindung pertahanan yang dengan mudah menyerap dampak penuh serangan raksasa itu, lalu menyeringai puas saat ia mengungkapkan bahwa tubuhnya kini dilindungi oleh sisik tak kasat mata yang sangat tahan lama. Sebelum mengeluarkan teriakan perang yang kuat saat ia mencengkeram senjata raksasa itu dan dengan mudah mengangkat monster yang menjulang tinggi itu ke atas kepalanya, membanting boneka berlapis baja itu ke lantai batu dengan tabrakan dahsyat yang benar-benar menghancurkan pertahanan musuh. Dengan satu bantingan yang dahsyat, raksasa besi raksasa itu hancur menjadi awan debu, mengakhiri ancaman mengerikan itu dalam sekejap, membiarkan pahlawan kita yang bertelanjang dada itu dengan santai membersihkan tangannya, tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh kehancuran total yang baru saja ia sebabkan dengan tinju kosongnya. Sebelum ia perlahan berjalan mendekati ahli nujum yang kalah, menatap ke bawah dengan seringai puas untuk bertanya apakah dia memiliki kata-kata terakhir, yang mendorong Kayon yang ketakutan untuk memperingatkannya dengan putus asa bahwa mentornya yang kuat akan tiba di kota dalam waktu kurang dari setengah jam, yang hanya memicu antarmuka sistem Alvin untuk menampilkan visi legendaris tentang seorang pejuang tertinggi yang dikelilingi oleh naga dan bilah cahaya kuno yang bersinar. Namun, alih-alih mengkhawatirkan ancaman yang akan datang, pahlawan kita yang pragmatis memutuskan untuk menggunakan waktu 2 menit berikutnya untuk menangani beberapa urusan mendesak. Saat debu akhirnya mengendap, Alvin muncul mengenakan jubah hitam tingkat tinggi milik Kayon, dengan senang hati melemparkan kantong berat berisi jarahan curian di tangannya, meninggalkan ahli nujum yang dipermalukan itu menggigil di lantai yang dingin hanya dengan pakaian dalamnya, berteriak dengan kemarahan mutlak bahwa pakaiannya juga dicuri, yang mendorong Gabriel untuk bertanya mengapa dia mengampuni penjahat itu. Meskipun Alvin dengan tenang menjelaskan bahwa membiarkan pengkhianat pengecut tetap hidup jauh lebih berguna secara strategis. Sebelum ketiganya diam-diam menyelinap keluar dari Asosiasi Alkemis Agung, siap menavigasi jalanan Flandrel yang berbahaya sebelum mentornya tiba. Mencuri kereta mewah untuk melakukan pelarian besar mereka, Alvin menabrakkan kendaraan itu langsung melalui jendela lantai atas gedung, mengemudikan transportasi pelarian itu dengan seringai liar di wajahnya saat mereka jatuh langsung menuju jalanan berbatu yang sibuk di bawah. Saat berada di udara, malaikat cantik Gabriel terbang di samping mereka, dengan aman membawa sang putri yang cemas di pelukannya, mendorong prajurit bersayap itu untuk melihat ke bawah dengan ketidakpercayaan mutlak, berteriak pada pahlawan kita untuk bertanya apakah dia bahkan tahu apa yang dia kendarai. Namun Alvin hanya melihat kembali dengan sikapnya yang biasa dan ceria, sama sekali tidak terpengaruh oleh fakta bahwa mereka saat ini meluncur melalui langit,
tertawa santai saat dia mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu cara mengoperasikan benda ini dan saat ini sedang membaca panduan instruksi, melambaikan kertas yang kusut dengan penuh kemenangan saat dia dengan bangga mengumumkan bahwa dia baru saja mengidentifikasi kendaraan itu sebagai kereta Magitek tipe Fajar Langka, yang tidak membantu situasi mereka sama sekali saat kendaraan berat itu tiba-tiba berakselerasi, meluncur menuruni jalanan kota yang sempit dengan kecepatan tinggi, memaksa protagonis kita yang panik untuk tersadar dari kegembiraannya saat dia menyadari bahwa mereka menuju langsung ke dinding bata yang besar. Dengan putus asa meraih tuas rem darurat dengan seluruh kekuatannya dalam upaya panik untuk memperlambat perjalanan kacau mereka sebelum mereka menabrak. Melakukan drift liar di tikungan kota yang sempit, Alvin dengan putus asa menarik kendali kereta Magitek curian untuk menghindari tabrakan. Sementara malaikat cantik Gabriel terbang di atas membawa sang putri, meninggalkan anak laki-laki kita untuk tertawa terbahak-bahak saat dia akhirnya menguasai kendaraan berkecepatan tinggi itu. Namun kegembiraan kacau mereka tiba-tiba terputus ketika kolom asap hitam pekat yang tidak menyenangkan mulai naik dari menara kastil yang jauh, mendorong malaikat yang terkejut itu tersentak kebingungan sementara Alvin mendongak dengan ekspresi muram, langsung merasakan kehadiran magis yang mengerikan mendekat. Menyadari awan gelap ini sebenarnya adalah mantra tingkat tinggi yang dirapalkan oleh Lucius Sula, seorang penyihir agung tingkat 4 yang terkenal yang memimpin pasukan mayat hidup yang besar. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang dalam pengejaran langsung, Gabriel tiba-tiba menurunkan Freya di kereta dan menyuruh mereka melarikan diri tanpanya. Dengan sengit menyatakan bahwa dia akan menahan penyihir agung yang menakutkan itu sendirian untuk memberikan mereka cukup waktu untuk melakukan pelarian besar mereka, yang segera membuat sang putri muda panik, yang dengan putus asa memperingatkan panggilannya yang setia bahwa menggunakan mantra perusak jiwa pamungkasnya terlalu berbahaya. Meskipun malaikat pemberani itu hanya memberikan senyum meyakinkan, mengingatkan Freya bahwa bentuk fisik ini hanyalah proyeksi sementara dari dirinya yang sebenarnya sebelum dia dengan berani menyerbu langsung ke jurang hitam yang berputar, membiarkan sang putri yang menangis menjeritkan namanya saat kereta melaju pergi. Menerjang langsung ke jurang gelap, malaikat pemberani Gabriel menyalurkan setiap ons kekuatan sucinya untuk menghadapi pasukan penyihir agung. Dia melepaskan gelombang cahaya suci kolosal yang membutakan yang membelah langit seperti bilah cahaya murni yang besar, menghantam langsung ke pusaran asap ilmu hitam pekat untuk menghentikan sementara kemajuan pasukan mayat hidup yang menakutkan. Namun mata malaikat itu tiba-tiba melebar karena terkejut saat dia merasakan kehadiran kuno yang masif bergerak jauh di dalam awan gelap, mengungkapkan naga tulang kerangka yang menjulang tinggi yang berderak dengan energi ungu yang tidak menyenangkan, mengejek upaya sia-sia untuk menghentikan gerak maju mereka yang luar biasa. Saat binatang mayat hidup yang mengerikan itu mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, memimpin legiun prajurit kerangka yang besar langsung menuju posisinya. Menyaksikan badai magis yang menakutkan dari kejauhan, Freya melihat kembali dengan kekaguman mutlak, menyadari bahwa ini adalah realitas kekuatan tingkat 4 yang menghancurkan. Sementara Alvin berdiri santai di sampingnya, bercanda mengeluh bahwa sangat disayangkan sihir yang begitu kuat belum menjadi miliknya. Namun pahlawan kita yang pragmatis dengan cepat kembali ke realitas, mendesak sang putri yang cemas untuk fokus agar mereka tidak menyia-nyiakan pengorbanan berani Gabriel. Mengemudikan kereta Magitek curian mereka menuruni jalan pegunungan yang berliku saat mereka melakukan pelarian berkecepatan tinggi jauh dari kota yang hancur. Membentangkan sayapnya yang megah, Gabriel menyalurkan sisa energi sucinya untuk memanifestasikan proyeksi burung putih bercahaya kolosal tinggi di atas medan perang, dan dengan teriakan yang kuat, dia melepaskan rentetan sinar energi suci yang terus-menerus yang menghujani pasukan mayat hidup yang besar, menguapkan garis depan prajurit kerangka dalam serangkaian ledakan kekerasan yang merobek jajaran gelap mereka, mendorong komandan ahli nujum yang panik untuk mengangkat tongkatnya, dengan putus asa berteriak agar pasukan yang tersisa mengangkat perisai mereka dan menahan garis, yang segera mengirim legiun kerangka lapis baja ke dalam kegilaan pertahanan saat mereka mengunci perisai ungu mereka yang bersinar bersama-sama, menyalurkan mana gelap mereka untuk membangun kubah penghalang besar yang diperkuat yang menutupi medan perang sepenuhnya untuk memblokir serangan suci. Menyaksikan perisai gelap terbentuk di bawahnya, malaikat pemberani itu menyipitkan matanya dengan tekad mutlak, bersiap untuk melepaskan kartu as pamungkasnya yang menghancurkan, memberikan senyum lembut saat dia diam-diam berdoa agar sang putri muda berhasil melarikan diri cukup jauh dari zona perang yang kacau ini, sebelum dia terjun ke jurang, melepaskan nyanyian angsa pamungkasnya saat pilar cahaya suci yang membutakan menabrak langsung ke kubah ungu, memicu ledakan kolosal yang mengguncang dunia yang benar-benar melenyapkan penghalang gelap dan memusnahkan lanskap sekitarnya dalam kilatan energi murni. Sementara Alvin dan Freya melaju pergi dengan kereta curian mereka, sinar cahaya suci yang membutakan menghujani untuk memusnahkan medan perang. Meskipun ledakan besar itu tiba-tiba diblokir oleh perisai ungu bersisik raksasa yang disulap oleh penyihir agung yang menakutkan itu sendiri, mendorong Lucius Sula untuk menghadapi malaikat pemberani itu secara langsung, menuntut untuk mengetahui apakah dia benar-benar berasal dari alam surgawi yang legendaris. Mata ungunya yang bersinar menyipit saat dia mempertanyakan hubungan rahasia seperti apa yang dia miliki dengan sang putri pertama yang melarikan diri, hanya bagi Gabriel untuk memberikan seringai puas dan dengan berani mengacungkan jari tengah kepadanya, menyuruh pria tua itu untuk mengurus urusannya sendiri. Melepaskan satu tebasan emas terakhir untuk menutupi retretnya sambil berjanji untuk membawa kapaknya yang sebenarnya lain kali mereka bertemu, meninggalkan penyihir agung itu tertawa terbahak-bahak, sangat tertarik dengan sekutu putri yang sangat kuat. Masih tertawa sendiri saat dia bertanya-tanya berapa banyak pasukan tersembunyi yang saat ini melindungi pewaris kerajaan dalam bayang-bayang. Sebelum ekspresi geli tiba-tiba mengeras menjadi cemberut yang suram,
menyadari perburuan berdosa, Sinful Hunt, menjadi jauh lebih rumit dari yang diharapkan. Mengetahui target mereka telah melarikan diri, ahli nujum yang kuat itu memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mundur, menghilang ke dalam awan asap gelap. Kereta Magitek Curian bergemuruh di sepanjang jalan tanah yang berdebu, menendang awan asap putih besar saat mereka melarikan diri dari kota. Namun pelarian berkecepatan tinggi mereka tiba-tiba terhenti di ladang rumput yang damai ketika mereka benar-benar kehabisan bahan bakar dan air, mendorong Freya bersandar keluar dari jendela kereta karena bingung, bertanya pada Alvin apakah dia bisa mendengar suara samar seseorang menangis di dekatnya, yang langsung membuat pahlawan kita waspada saat dia memindai ladang cerah yang luas untuk menemukan sumber kesusahan. Menemukan sekelompok penduduk setempat yang hancur meratap dalam keputusasaan mutlak di atas mayat berdarah besar yang tergeletak di tengah tanaman, yang membuat Alvin dengan santai berasumsi bahwa seorang petani miskin hanya meratapi hilangnya lembu pembajaknya yang berharga secara tiba-tiba. Namun sang putri dengan cepat memperbaiki asumsinya dengan ekspresi yang sangat serius, memperingatkan dia bahwa ini bukan hewan ternak biasa. Matanya menyipit saat dia memberikan pengungkapan mengerikan bahwa korban yang meninggal yang tergeletak di ladang sebenarnya adalah manusia, khususnya manusia binatang bertanduk milik rakyat Elrond yang bangga, yang kematian tragisnya mengisyaratkan ancaman yang jauh lebih jahat. Sementara itu, jauh di dalam koridor gelap di luar laboratorium misterius, seorang pelarian yang bermutasi pucat merangkak dengan putus asa melintasi lantai batu yang dingin. Masih menggigil di lantai yang dingin hanya dengan pakaian dalamnya, Kayon yang dipermalukan mengutuk orang barbar yang melucuti martabat dan perlengkapannya. Namun omelan marahnya tiba-tiba terputus ketika siluet bercahaya hijau gelap muncul di bayang-bayang tepat di belakangnya, mengungkapkan seorang operatif bermata dingin bernama Kurowa GS, yang dengan tenang mengumumkan bahwa dia telah tiba untuk secara resmi membebaskan ahli nujum yang gagal itu dari tugasnya, mendorong Kayan yang panik untuk mendongak dengan ketakutan yang mendalam, dengan putus asa bertanya apakah tuan mereka yang kuat berencana untuk sepenuhnya meninggalkannya. Namun Kuro dengan cepat meyakinkannya, mengklaim tuan mereka sebenarnya mempromosikannya ke tingkat 3 sebagai apresiasi atas perjalanannya yang sulit, yang segera mengirim si rambut merah yang mudah tertipu itu ke dalam perayaan yang menyenangkan saat dia melenturkan otot-ototnya dan memuji kemurahan hati tuannya yang luar biasa. Hanya bagi Kuro untuk dengan dingin memperingatkannya untuk berhenti merayakan, mengungkapkan tuan mereka diam-diam marah karena targetnya adalah penyihir agung. Tingkat 4. Bingung dengan peringatan mendadak ini, ahli nujum yang dilucuti itu menyipitkan matanya, menuntut untuk mengetahui mengapa saingannya membagikan informasi kritis ini, mendorong Kuro untuk menawarkan kesepakatan licik, berjanji untuk berbagi kredit misi yang besar jika Kayan memberikan intel kunci tentang target mereka, meninggalkan Kayan dengan seringai percaya diri yang rakus, dengan mudah setuju untuk membocorkan rahasia selama dia mendapatkan pembayaran yang jauh lebih besar. Duo kita tiba di desa terpencil yang damai yang terletak tenang di dalam lembah hijau subur yang dikelilingi oleh puncak gunung yang menjulang tinggi, di mana Alvin segera memenangkan hati anak-anak setempat dengan membagikan suguhan manis dari tumpukan barang curiannya yang baru diperoleh, mendorong penduduk desa yang bersyukur untuk membungkuk dalam-dalam sebagai penghargaan atas bantuan pahlawan kita dengan pemakaman dan sumbangan persediaannya yang murah hati. Meskipun Alvin hanya menepis pujian itu dengan senyum hangat, bersikeras bahwa bantuan mereka dalam menemukan sumber air lokal sudah lebih dari cukup. Berjalan kembali ke kereta, dia memberitahu Freya bahwa mereka dapat mengisi ulang tangki air kendaraan Magitek mereka di sumur di desa tetangga, tetapi sang putri melihat ke bawah dengan kesedihan yang mendalam, tiba-tiba mempertanyakan harga dirinya sendiri saat dia melihat rakyatnya yang dicintai menderita sementara dia tetap tidak berdaya. Naik ke kursi pengemudi, Alvin dengan lembut memotong keraguan dirinya dengan mengingatkan dia bahwa tetap hidup adalah prioritas mutlak mereka saat ini. Memberikan seringai cerah dan percaya diri saat dia mendesak sang putri untuk fokus pada kelangsungan hidup agar mereka dapat menjaga harapan mereka untuk masa depan tetap hidup. Kata-kata meyakinkannya langsung mengangkat semangatnya yang berat, mendorong sang putri muda untuk menatapnya dengan senyum lembut yang tulus dan bersyukur saat kereta Magitek Curian mereka bergemuruh menuruni jalan hutan yang indah, menuju penginapan terdekat sebelum matahari terbenam dalam perjalanan mereka. Di bawah cahaya bulan purnama yang bersinar terang, pasangan itu memarkir kereta Magitek Curian mereka di depan sebuah penginapan kayu bertingkat yang nyaman. Seorang pelayan ramah segera menyajikan sepanci besar sup daging dan sayuran yang masih mengepul panas langsung ke meja mereka, memungkinkan para pengelana yang kelaparan itu akhirnya bersantai dan menyantap hidangan lezat setelah pelarian mereka yang sangat kacau dari kota. Meskipun Freya segera mempertanyakan mengapa pria itu bersikeras memesan 2 kamar terpisah jika mereka sebenarnya berencana tidur di kamar yang sama, Alvin menjelaskan bahwa memesan 2 kamar adalah strategi pengecoh yang cerdas untuk membuat para pengejar tetap menebak-nebak. Pria itu kemudian melemparkan senyum penuh tipu daya dan menggoda, bertanya apakah Freya diam-diam berpikir dia hanya menginginkan alasan untuk berbagi kamar dengannya. Merasa tersipu oleh godaan Alvin, sang putri segera memerah dan membalas dengan ketus, menyuruhnya berhenti meracau dengan omong kosong seperti itu. Namun, candaan ringan mereka tiba-tiba hancur ketika suara benturan keras yang dahsyat meledak dari ruang makan utama. Kejadian itu mengejutkan mereka berdua dan membuat para pengunjung yang ketakutan panik, berteriak meminta semua orang menutup jendela dari apapun yang ada di luar. Tepat saat itu, sesosok monster hijau bersisik yang mengerikan dengan cakar tajam menghancurkan kaca dan melancarkan serangan mendadak. Binatang hijau bersisik yang mengamuk itu mengeluarkan raungan mengerikan saat ia menerjang masuk ke penginapan, siap menghancurkan tempat itu. Namun, kaki kursi kayu yang patah tiba-tiba melesat di udara dengan kecepatan dan kekuatan baut balista yang mematikan,
menembus kulit tebal monster itu bahkan sebelum binatang tersebut sempat menyadari proyektil yang datang. Kaki kursi itu menyematkan penyusup raksasa tersebut ke tiang penyangga kayu, mengakhiri terornya dengan instan. Tertegun oleh tampilan kekuatan mentah yang konyol ini, para pengunjung menatap dengan rasa tidak percaya pada penyelamat mereka. Terungkap bahwa Alvin baru saja membuang sisa-sisa kursi yang hancur dengan ekspresi santai dan penuh percaya diri. Kerumunan yang berterima kasih segera bersorak keras, memuji ksatria misterius yang telah menyelamatkan mereka dari malapetaka. Meskipun sang pahlawan segera menepuk jidatnya karena menyesal, menyadari insting heroiknya yang impulsif telah benar-benar merusak rencananya untuk tetap tidak mencolok. Sementara itu, suasana beralih ke gerbang pemakaman Kartowun, tempat kabut dingin menyelimuti batu nisan yang sunyi. Seorang pemuja berjubah gelap mengangkat tangannya untuk memuji tuan kegelapannya, berjanji untuk memberikan gelombang belas kasihan mayat hidup kepada yang hidup. Necromancer menyeramkan ini menyalurkan sihir gelap melalui tengkorak bercahaya hijau, bersiap memanggil sekumpulan antek mayat hidup di pemakaman. Tepat sesuai rencana, tangan busuk yang besar meledak keluar dari kuburan saat ritual gelap dimulai, mengungkapkan segerombolan monster hijau bersisik yang buas. Mereka mengeluarkan raungan yang membekukan darah saat merangkak keluar ke dunia fana. Menggunakan sihir gelapnya untuk melacak lokasi mereka, sang penjahat dengan angkuh menunjukkan posisi pasangan itu di sebuah penginapan biasa, tepat 1.200 meter ke arah tenggara. Meski senyum sombongnya sempat memudar sesaat ketika ia merasakan monster pengintai pertamanya dikalahkan dengan sangat cepat. Mengabaikan kemunduran kecil itu, ia mulai merapalkan mantra terlarang kuno untuk memanggil pasukan monster yang lebih besar. Ia menyalurkan mana hijau yang mudah menguap langsung melalui tangannya yang bercahaya untuk mendorong mantra pemanggilan gelapnya hingga batas maksimal. Sebelum melepaskan gerombolan besar makhluk mengerikan, ia dengan tegas memerintahkan mereka untuk memburu sang putri yang melarikan diri dan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Kembali ke penginapan yang nyaman, indera tajam Alvin menangkap ancaman yang mendekat, mendorongnya untuk memperingatkan para pengunjung agar mempersenjatai diri. Hal ini membuat penduduk desa yang ketakutan panik. Mereka dengan putus asa membarikade pintu dan memaku jendela untuk bertahan dari serangan. Alvin dengan cepat mengambil alih situasi yang kacau, memerintahkan para pria untuk menjaga lantai dasar sementara mengirim para wanita dan anak-anak ke lantai atas. Namun, persiapan pertahanan mereka yang panik tiba-tiba terhenti oleh suara hantaman berat ke pintu kayu yang diperkuat. Sang pahlawan dengan cepat mengangkat jarinya dan meminta kerumunan untuk tetap diam. Perlahan melangkah menuju pintu yang dibarikade, Alvin tetap waspada saat ia bersiap memeriksa sumber kebisingan itu, hanya untuk mendengar suara seorang wanita yang putus asa meminta tolong dari sisi lain. Wanita itu memohon agar mereka membuka pintu sebelum monster-monster itu menangkapnya. Hal ini segera menyebabkan salah satu penduduk desa yang panik berteriak bahwa mereka harus membuka pintu dan menyelamatkannya segera. Namun, Alvin segera berteriak agar semua orang menunggu, menolak untuk lengah di tengah serangan monster. Sambil mencondongkan tubuh lebih dekat ke bingkai kayu untuk dengan hati-hati bertanya kepada wanita itu berapa banyak monster yang saat ini mengejarnya, suara itu dengan panik menjawab bahwa jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, sambil memohon dengan putus asa agar mereka membuka pintu. Penduduk desa yang tidak sabar memprotes dengan marah, berteriak bahwa Alvin akan bertanggung jawab atas kematian wanita itu jika mereka terus menunggu. Alvin menginterogasi wanita itu tentang situasinya, namun wanita itu dengan putus asa mengklaim bahwa ia benar-benar sendirian. Sambil melipat tangan dengan senyum sombong, Alvin menunjukkan kelemahan logika yang nyata tentang bagaimana wanita itu bisa selamat sendirian dari gerombolan mayat hidup yang besar. Penduduk desa yang mudah tertipu pun berkeringat dalam kesadaran mendadak, akhirnya mengerti bahwa permohonan bantuan ini sebenarnya adalah jebakan maut. Tepat saat serangkaian pukulan berat menghantam pintu kayu yang diperkuat, mengirim serpihan kayu terbang saat penghalang mulai melengkung, seorang pengunjung yang ketakutan bertanya apa langkah mereka selanjutnya sementara sang pahlawan tetap tenang di bawah tekanan. Berbalik ke arah penduduk desa terdekat, Alvin dengan santai meminta senjata untuk menangani situasi. Pria yang gemetar itu menyerahkan pedang besi dasar, dan protagonis kita mencengkeram gagangnya dengan kuat untuk bersiap bertempur. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang langsung ke arah pintu yang bergetar dengan mata terkunci pada target, sebelum menusukkan pedang berat itu menembus pintu kayu tebal untuk mengenai monster yang bersembunyi di sisi lain. Ledakan serpihan dan debu terjadi saat pintu masuk hancur dengan keras, secara resmi memulai serangan balik yang kacau. Cakar tulang yang tajam tiba-tiba membuka kusen pintu kayu, langsung mengungkap bahwa mereka bukan hanya binatang buas yang bertindak berdasarkan naluri dasar. Alvin menyadari bahwa seorang ahli nujum yang sangat terampil pasti secara aktif mengatur gerakan mereka untuk mengoordinasikan serangan taktis tersebut. Sebelum barikade kayu itu hancur berkeping-keping, mengirim awan debu dan puing-puing besar terbang ke dalam ruangan. Saat monster hijau berotot besar yang tertutup duri melangkah melalui reruntuhan, siap mencabik-cabik para penyintas, ia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan membekukan darah yang mengguncang seluruh penginapan kayu tersebut untuk mengumumkan kedatangannya yang menakutkan kepada para pengunjung yang gemetar. Namun, pahlawan kita yang terlalu kuat itu langsung membungkamnya dengan satu tebasan pedang yang menghancurkan, membelah monster itu menjadi dua. Ia dengan santai berbalik ke arah penduduk desa yang gemetar untuk meyakinkan mereka bahwa ia mengendalikan segalanya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, senyum percaya dirinya langsung lenyap saat ia menoleh keluar, berkeringat dingin melihat skala ancaman yang datang. Ia menatap dengan rasa tidak percaya pada lautan monster hijau yang sama persis,
benar-benar memenuhi jalanan berbatu yang sempit di bawah. Gerombolan itu mengeluarkan raungan terkoordinasi yang menakutkan saat mereka bersiap untuk menyerbu penginapan dan menelan petarung tunggal mereka. Para pengunjung yang ketakutan di dalam penginapan segera jatuh ke dalam kepanikan mutlak, berteriak ketakutan tentang jumlah monster hijau berbisa yang menyerbu tempat perlindungan mereka. Namun, Alvin dengan cepat melangkah untuk mengambil kendali situasi, dengan garang memerintahkan penduduk desa yang mampu untuk mengambil senjata apapun yang bisa mereka temukan. Penduduk setempat yang berani menghunus pedang mereka dan menyerbu ke dalam pertempuran, bertekad untuk melindungi keluarga mereka dengan segala cara. Bentrokan brutal terjadi di pintu masuk yang dibarikade saat penduduk desa mati-matian berjuang untuk mencegah gerombolan hijau yang tak henti-hentinya mencapai lantai atas. Sementara di lantai atas, Putri Freya yang menyamar mengambil alih kendali atas mereka yang bukan petarung, mendesak para ibu yang ketakutan untuk menjaga anak-anak mereka tetap aman di tengah ruangan. Keluarga-keluarga yang ketakutan berkerumun erat dalam kegelapan, gemetar dalam keheningan total saat suara pertempuran hebat bergema dari bawah, hanya untuk membuat keselamatan sementara mereka hancur ketika seekor monster hijau bertanduk besar dengan kasar menabrak jendela atas dengan raungan yang memekakkan telinga, mendarat dengan keras di papan lantai kayu dalam kepulan debu, membuat sang putri yang terkejut berbalik saat ancaman itu mencapai tempat perlindungan mereka. Mengangkat tangannya untuk merapalkan mantra pertahanan, Freya dengan putus asa mencoba menjaga kerumunan yang ketakutan tetap tenang sambil bersiap menghadapi monster itu sendirian. Namun, monster penyerang itu tiba-tiba dihujani rentetan muk kayu dan garpu logam yang jenaka, yang sepenuhnya menghentikan gerak majunya yang mematikan. Alih-alih meringkuk ketakutan, para wanita setempat yang pemberani segera mengambil pisau dapur untuk membentuk dinding pertahanan di sekeliling anak-anak yang ketakutan, membuat wanita dari kaum Elrond yang percaya diri itu tersenyum hangat, menyadari bahwa ia tidak perlu khawatir karena penduduk desa yang tangguh ini mampu menjaga diri mereka sendiri. Saat ia dengan gesit menyalurkan cadangan sihirnya sendiri, merapalkan mantra kuno untuk memunculkan kristal biru bercahaya tepat di antara kedua tangannya. Pecahan es magis yang tajam seketika terwujud di udara, berderak dengan energi elemen yang intens saat bersiap untuk diluncurkan, sebelum ia melepaskan ledakan beku yang menghantam langsung monster penyerang itu, sepenuhnya meremukan pertahanannya dalam sekali tembak. Melangkah maju untuk melindungi orang-orang non-kombatan, ia mengangkat tangannya untuk memanggil lingkaran sihir biru bercahaya besar yang membentuk perisai pelindung, melemparkan senyum percaya diri saat ia diam-diam memberitahu Alvin untuk menyerahkan seluruh lantai 2 kepadanya sementara ia menangani ancaman utama. Sementara itu, di lantai dasar, pahlawan kita berdiri berjaya di atas tumpukan besar monster hijau yang telah dikalahkan bersama para pembela setempat yang kelelahan. Namun, Alvin segera menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam pengepungan yang berkepanjangan, memberitahu penduduk desa bahwa ia akan pergi keluar untuk memburu sang necromancer sendiri, membuat para penjaga yang terkejut mengangguk setuju, berjanji untuk mempertahankan garis depan dan melindungi penginapan sampai penyelamat kuat mereka kembali. Menerjang langsung ke jalanan, Alvin mengayunkan pedangnya dengan amarah yang meluap-luap, menuntut monster-monster hijau itu menyingkir dari jalannya. Namun, jalannya benar-benar terhalang oleh gelombang besar monster mayat hidup yang tak berujung, membentang sejauh mata memandang, memaksa pemuda kita untuk melepaskan tebasan dahsyat lainnya untuk mengukir jalan menembus kerumunan padat hantu-hantu hijau yang menggeram. Hanya saja senjata besi dasarnya tiba-tiba hancur di bawah tekanan yang intens, patah menjadi dua dengan bunyi retakan yang keras. Protagonis kita menatap gagang pedang yang patah dengan rasa tidak percaya yang mutlak, menyadari pedang andalannya akhirnya telah mencapai batas maksimalnya. Meskipun ia dengan cepat mengabaikannya, mengakui bahwa pedang murah itu sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik sebelum benar-benar rusak, yang berarti ia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kemampuan sistemnya untuk menangani gerombolan besar ini. Seketika mengaktifkan keterampilan inti pembentuk ulang dunia yang legendaris saat cahaya keemasan mulai menyelimuti sepatu bot dan kakinya, menarik pecahan batu tajam dan puing-puing logam dari tanah untuk berputar di sekelilingnya dalam pusaran pelindung yang dahsyat, sebelum ia muncul dalam set baju zirah kristal yang megah, memegang dua bilah pedang bercahaya saat ia bersiap untuk benar-benar mengamuk pada musuh-musuhnya. Sambil menyeringai di balik helm kristal yang baru dimanifestasikannya, pahlawan kita yang terlalu kuat itu dengan penuh semangat bersiap untuk melepaskan kekuatannya yang telah ditingkatkan pada gerombolan monster yang tidak curiga, saat ia terjun langsung ke dalam gelombang hijau, dengan mudah mencabik-cabik monster-monster itu dengan pertunjukan kekuatan fisik yang eksplosif. Sementara itu, agen berambut gelap, Kuro, menyaksikan pembantaian itu dari bayang-bayang, berkeringat karena syok melihat kekuatan sang barbar yang dianggap dasar, menyadari dengan kemarahan mutlak X bahwa Kayan yang pengecut pasti telah menjebaknya untuk disalahkan atas misi yang membawa bencana ini. Kembali ke medan perang, Alvin melihat jejak sihir hijau samar muncul dari hutan, seketika mengenali mantra pelacak khas Kayan, mengetahui bahwa suara rahasia ini hanya terlihat oleh sekutu, meninggalkan musuh tersembunyi mereka sepenuhnya rentan terhadap serangan balik mendadak. Jadi, ia mencengkeram erat tombak batu besar yang baru saja dimunculkan, bertanya-tanya apakah sang necromancer pengecut sudah bersiap untuk mengkhianati rekannya, sebelum mengayunkan lengannya untuk membidik lokasi yang ditandai, yakin bahwa siapapun yang bersembunyi di pepohonan pasti dalang di baliknya. Melepaskan lemparan dahsyat yang mengirim proyektil batu berat melesat di udara seperti rudal balistik berkecepatan tinggi melintasi desa, membuat Kuro yang terkejut terkesiap ngeri saat tombak besar itu tiba-tiba menembus kegelapan, mengarah tepat ke dadanya. Kuro bersiap menghadapi tombak batu yang datang, hanya untuk dikejutkan oleh bilah ungu bercahaya yang tiba-tiba muncul dari belakang. Serangan pengkhianatan ini menembus langsung dadanya,
meninggalkan sang agen yang tertegun terengah-engah kesakitan saat sekutunya sendiri mengkhianatinya. Kayan mencondongkan tubuh dengan seringai bengkok, dengan mengejek mengingatkan rekannya yang sekarat itu tentang pelajaran instruktur lama mereka tentang membuat hal yang mustahil menjadi kenyataan. Kuro menatap balik dengan mata lebar yang gemetar, mati-matian mencoba memahami mengapa rekan sesama pemujanya tiba-tiba berbalik melawannya seperti ini. Menarik bilahnya, sang necromancer yang kejam hanya mengabaikannya sebagai urusan bisnis, membiarkan agen yang sekarat itu jatuh ke lantai hutan. Berbalik, Kayan tiba-tiba dihadang oleh pahlawan pirang kita, yang dengan tenang melangkah keluar dari bayang-bayang untuk menyapa teman sekelas lamanya. Alih-alih bertarung, penjahat pragmatis itu segera mencoba bernegosiasi, dengan santai bertanya apakah Alvin tertarik untuk membentuk kemitraan sementara. Hal ini membuat protagonis kita yang skeptis menyipitkan mata, dengan penasaran bertanya bagaimana tepatnya aliansi teduh seperti itu bisa berhasil. Kayan menjelaskan bahwa Alvin harus memobilisasi faksi reformasi ibu kota untuk memicu masalah dan memaksa mentornya yang kuat ke pengasingan, meninggalkan pahlawan cerdik kita untuk bersedekap dengan seringai sombong, menuntut untuk mengetahui motif sebenarnya di balik pengkhianatan mendadak ini. Kayan dengan percaya diri menjelaskan bahwa mengasingkan mentornya akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang sempurna, memberinya kesempatan emas yang ia butuhkan untuk mencapai tingkat 4, yang membuat Alvin bersedekap dan secara pragmatis menuntut untuk mengetahui kompensasi apa yang akan mereka terima sebagai ganti aliansi berisiko ini. Jadi, sang necromancer yang teduh berjanji untuk menghambat agen ganda faksi reformasi, memastikan bahwa setiap sinyal bahaya dari sang putri tertunda selama berhari-hari, sambil juga menjamin mereka pengawalan yang aman kembali ke Evanmore menggunakan pasukan elit keluarganya, membuat tawaran itu terdengar sangat menggoda. Alvin melemparkan seringai licik dan dengan mudah menerima kesepakatan itu, dengan percaya diri berjanji bahwa sang Grand Wizard akan mengalami masa yang sangat buruk, membiarkan Kayan berjalan santai kembali ke hutan gelap, memperingatkan pahlawan kita untuk benar-benar menepati bagian dari kesepakatannya. Berdiri sendirian di desa yang sunyi, Alvin merenungkan klaim Kayan bahwa Freya hanya akan mengirim sinyal bahaya untuk melindungi orang lain daripada dirinya sendiri, membuat pahlawan kita sangat curiga tentang seberapa dekat necromancer itu mengenal sang putri, bertanya-tanya sejarah rahasia apa yang sebenarnya mereka miliki.